Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang gadis bernama Mickey Eong, seorang pegawai tetap di Institut Penelitian Kentang. Ia sangat bangga dengan pekerjaannya karena di sana ia bisa bebas mempelajari varietas kentang terbaru. Namun, tak lama setelah bergabung dengan institut tersebut, ia mulai merasa muak dengan kehidupan dan cara kerja di tempat itu. Karena rumor jahat yang disebarkan para karyawan lain, ia dikucilkan, bahkan meja kerjanya dipindahkan ke lorong. Dari pagi hingga malam, Mickey Eong selalu berada dalam keadaan murung tanpa seorang pun menyapanya. Hingga suatu hari, karena sudah terlalu putus asa dengan kehidupannya, ia memutuskan untuk mengundurkan diri. Dengan pengalaman yang diperolehnya di institut, Mickey Eong memutuskan membuka pasarnya sendiri. Di pabriknya di Gyako, ia merangkap sebagai peneliti kentang, pegawai pemasaran, staf pembelian, dan segala hal yang bisa ia tangani sendiri. Ia memikul beban seluruh institut penelitian kentang milik perusahaan makanan Sunel seolah-olah sedang memimpin sebuah kerajaan di sektor pertanian. Seorang diri ia mondar-mandir antara laboratorium dan rumah para petani untuk mempromosikan varietas kentang baru. Ia juga merangkap sebagai pengepul, seperti tokoh acara realitas yang bekerja tanpa batas. Suatu kali, saat menegosiasikan harga kentang dengan petani, Mickey Eong menawar hingga selisih tepat 10 won dibanding tempat lain. Para petani pun marah dan pergi begitu saja, seolah harga diri mereka telah dihina. Mickey Eong menatap punggung mereka dengan kesal sampai rasanya ingin menggigit hancur kentang di tangannya. Padahal, setiap tahun perusahaan Sunel selalu menjadi juara penjualan kentang, tetapi saat membeli kentang justru begitu pelit, seolah setiap umbi terbuat dari emas. Dalam kemarahannya, ia mengutuk agar perusahaan itu bangkrut saja. Tak disangka, kutukannya terkabul secepat aplikasi pembayaran tanpa kartu. Tak lama kemudian, Direktur perusahaan Sunel tiba-tiba menandatangani kesepakatan untuk menjual perusahaan, membuat semua orang tercengang seperti sedang menonton drama Korea dengan kecepatan 2 kali lipat. Di tengah situasi genting itu, seorang pria tampan bak tokoh utama manga dan anggota divisi strategi Wuhan muncul layaknya pahlawan super yang menerobos masuk ke kantor direktur tanpa ragu. BC Hatran mengatakan bahwa pihak yang membeli perusahaan adalah burung bangkai, korporasi sejati. Menurutnya, perusahaan tersebut hanya tampak mengilap di luar. Padahal sebenarnya gemar mengakuisisi lalu memeras perusahaan sampai habis sebelum membuangnya ke kuburan sejarah ekonomi. Ia menegaskan dengan tegas bahwa hanya ada 2 pilihan, bekerja sama dengan Wuhan demi peluang bertahan hidup, atau mempercayai janji manis si burung bangkai, dan bersiap mengenakan kain berkabung untuk perusahaan. Di antara tenggelam atau berusaha mengapung, akhirnya Direktur Sunel mengangguk setuju untuk merger. Sementara itu, di Institut Penelitian Kentang, semua orang masih bernyanyi riang seolah sedang piknik, tak menyadari bahwa badai merger sudah mengancam. Ketika kepala departemen menerima telepon tentang risiko kebangkrutan, barulah semua tersentak seperti disiram air es di musim dingin. Mickey Eong pun terkejut mendengar kabar perusahaan akan diakuisisi. Namun, kejutan terbesar datang ketika ia mengetahui bahwa pihak pembeli adalah Wuhan, tempat ia pernah mengabdikan 6 tahun masa mudanya sebelum pergi dalam pertengkaran besar bak adegan drama. Baginya, Wuhan tak ubahnya mimpi buruk berkedok konglomerat. Sementara itu, setelah menyelesaikan transaksi, Bak Ho tiba-tiba didatangi mantan karyawan yang ingin menyelesaikan urusan pribadi. Rekan-rekannya belum sempat bereaksi ketika ia dengan tenang menghindar dan membuka pintu ruangan di sebelahnya, membuat orang tersebut malah menerobos masuk ruangan terkunci seperti adegan gagal dalam permainan. Teriakan terdengar, orang-orang panik, namun ternyata yang dipukuli justru si pembuat onar. Barulah semua teringat bahwa Bak Ho pernah menjadi anggota pasukan khusus. Setelah akuisisi, seluruh staf Institut Penelitian Kentang harus pergi ke Gulhan untuk mengisi formulir naturalisasi sebagai bagian perusahaan baru. Atas komando Mickey Eong, 7 orang berdandan rapi bak peserta kontes kecantikan versi pertanian, bertekad membuat Gulhan terkesan. Namun kenyataan tak seindah harapan. Begitu memasuki ruang HR, mereka diejek sebagai orang kampung dan bahkan keberadaan institut mereka diragukan. Mickey Eong yang marah pun menyampaikan presentasi penuh semangat. Ia menegaskan bahwa mereka bukan sekadar meneliti kentang enak, tetapi juga mengembangkan varietas baru dan memantau pertumbuhan tanaman sejak belum sempat bertunas. Dengan menjalin hubungan dengan petani dan meningkatkan produktivitas nasional, mereka adalah pelopor pertanian Korea. Namun, di tengah pidato penuh api itu, seorang rekan menyentuhnya pelan, di bawah kuku jarinya masih ada tanah yang belum dibersihkan. Maka Mickey Eong pun perlahan menarik tangannya kembali dan mengakhiri presentasi itu dalam diam. Setelah itu, seluruh kelompok diminta berfoto untuk kartu identitas.
7 orang berdiri berjajar, masing-masing berusaha berpose sekeren mungkin, tetapi hasilnya justru membuat mereka tampak seperti para tokoh antagonis. Setelah menerima kartu, Kepala Departemen dengan penasaran bertanya apakah Institut Penelitian akan direstrukturisasi. Pihak HR dengan dingin menjawab bahwa hal tersebut bukan wewenang mereka. Saat mereka masih gelisah, Kepala Departemen menerima kabar mendadak bahwa pihak Gulhan sedang melakukan inspeksi mendadak ke institut. Mereka bergegas kembali dalam kepanikan. Sialnya, kartu pegawai baru tidak bisa membuka gerbang. Dalam keadaan darurat, ada yang memanjat pagar dan ada yang menyelinap lewat celah sempit, menjadikan Institut Penelitian seperti arena lomba halang rintang. Tak lama kemudian, beberapa manajer dari Gulhan masuk. Sekilas melihat, Mickey Eon langsung mengenali pria yang berjalan paling depan, mantan pacarnya yang tetap tampan dan berwibawa. Secara refleks ia langsung tiarap seperti tentara menghindari bom. Saat rombongan itu lewat, ia mencoba kabur diam-diam, tetapi seorang rekan kerja malah memanggil namanya dengan lantang. Mantan pacarnya pun menoleh. Mickey Eon menatap wajah tampan yang menyebalkan itu dengan kesal, mengacungkan jari tengah, lalu pergi dengan amarah mengepul di kepala. Kembali ke institut, mereka melihat seorang pria sedang memeriksa tempat itu dengan sorot mata tajam seperti sedang menyelidiki TKP. Ketika pria itu menoleh, para pegawai perempuan sempat terpukau oleh ketampanannya yang luar biasa. Namun hanya beberapa detik kemudian, ketika Bakho mulai memarahi mereka habis-habisan karena laporan terlambat dan dokumen yang berantakan seolah kesalahan dibagikan gratis, seluruh kesan baik langsung lenyap. Mickey Eon tak mau kalah dan berdebat bahwa inspeksi mendadak itu tidak sopan. Meski institut kini milik Ganhan, tetap saja perlu sedikit etika. Bakho membalas dengan logika tajam, jika diberi waktu persiapan, itu bukan inspeksi, melainkan sandiwara. Setelah ia pergi, Mickey Eon dan rekan-rekannya bersandar di pagar sambil menghela napas panjang marah sekaligus kesal. Entah kesal pada siapa, yang jelas hati mereka bergolak seperti badai musim panen kentang. Di luar, Bakho setampan patung pahat, tetapi sikapnya membuat orang ingin membenturkan kepala ke dinding. Mengira ia tak mendengar, Mickey Eon berteriak kesal berharap ada benda dari langit yang jatuh menimpa kepala licinnya. Tanpa diduga, sepasang mata di dekat sana seolah menangkap doa itu. Seekor burung murai tiba-tiba meluncur turun dan mematuk kepala Bakho tanpa peringatan. Belum sempat ia bereaksi, burung itu kembali menyerang seolah menyimpan dendam turun-temurun. Melihat situasi berubah begitu cepat, Mickey Eon berlari menuruni bukit untuk menghentikan kekacauan. Bakho yang panik karena takut menjadi sasaran empuk burung itu berlari ke arah hutan. Mickey Eon memanggil nama burung tersebut, Sunel, maskot brutal yang dulu ia selamatkan dan rawat dengan penuh kasih. Lalu mengejar Bakho berharap bisa menyelamatkan keadaan. Namun semuanya sudah terlambat. Bakho, pria dengan deretan keputusan gegabah, berlari sampai ke tepi bukit dan terpeleset hingga terguling tak terkendali. Di bawah, sekelompok ibu-ibu yang sedang beristirahat terkejut melihat petir manusia menggelinding turun. Ia menghantam sebuah gerobak dan terkapar seperti ikan terdampar. Mickey Eon nyaris pingsan melihatnya. Mereka membawanya ke rumah sakit dengan kekhawatiran akan patah tulang serius, tetapi dokter mengatakan ia hanya mengalami luka lecet ringan. Lebih mengejutkan lagi, Bakho menjelaskan bahwa saat terguling ia sengaja menyesuaikan posisi tubuh untuk meminimalkan cedera. Bakat alami yang luar biasa, meski kadang kurang dipakai untuk berpikir matang. Mickey Eon lalu menjelaskan bahwa Sunel, burung yang posesif seperti ibu mertua itu, pernah ia selamatkan dan kini tinggal di dekat institut. Jika mendengar ada yang ia kutuk, burung itu otomatis menyerang layaknya pengawal pribadi yang kelewat bersemangat. Setelah bercerita, ia buru-buru menyangkal keterlibatannya. Soal burung mematuk orang atau hujan turun, itu urusan langit. Sebelum pergi, Mickey Eon dengan cemas bertanya apakah Wuhan berniat mempertahankan Institut Penelitian. Meski mereka belum menciptakan bom atom atau vaksin hebat, mereka tetap bekerja keras, selangkah demi selangkah. Bakho menghela napas panjang dan berkata bahwa sebelum semua kembali bekerja, ia sudah melakukan survei dan melihat dedikasi tim yang nyaris tanpa tidur. Karena itu, ia memutuskan institut akan tetap beroperasi dan meminta Mickey Eon fokus berkarya tanpa mengkhawatirkan hal lain. Setelah semuanya usai, Mickey Eon pulang dengan tubuh lelah seperti mie yang terlalu matang, tetapi pikirannya masih dipenuhi pertemuan memalukan dengan mantan pacarnya. Ia kesal melihat kesuksesan pria itu, seolah dunia hanya terbagi dua. Mereka yang melesat seperti kapak tertiup angin, dan mereka yang terdampar di lubang kekecewaan. Untunglah berkat teman-temannya yang menjadi peredam emosi, ia akhirnya bisa tersenyum kembali.
meski ia sendiri tak yakin apakah senyum itu tulus atau sekadar reaksi otomatis otot wajahnya. Keesokan paginya, begitu tiba di institut, Mickey Eon langsung disambut bom berita, kepala institut dipecat. Wuhan mengirim kepala baru, dan 3 orang dari bagian manajemen produksi juga menghilang tanpa alasan jelas. Seluruh institut gempar, wajah semua orang muram seperti meja rapat. Mickey Eon teringat janji manis Baekho yang mengatakan institut akan berjalan normal. Kini orang-orang berguguran seperti daun musim gugur, dan tak ada yang tahu siapa berikutnya. Ia merasa dikhianati tanpa ampun dan semakin yakin bahwa apapun yang berhubungan dengan Wuhan hanyalah drama panjang tanpa akhir bahagia. Dalam kekesalan yang tak tertahankan, ia membuka laci dan mengeluarkan sebungkus rokok yang sudah lama ia kubur sejak patah hati ketiga kalinya. Ia berniat menyalakan sebatang untuk melampiaskan stres. Namun, baru saja api menyala, hujan turun deras seperti dicurahkan dari langit. Begitu deras hingga korek pun terasa tak berdaya. Rokoknya belum sempat diisap sudah padam tersiram hujan. Mickey Eon melempar bantal ke kursi dan menggerutu menyebut orang-orang Wuhan sebagai penjahat terorganisir. Ia lalu duduk lesu di bawah hujan, menjadi simbol berjalan dari kekecewaan. Tiba-tiba, seseorang mendekat dan memayunginya sambil berkata, "Aku juga penjahat dari kubu Wuhan." Kalimat itu hampir membuatnya pingsan. Ternyata orang itu adalah Baekho, kepala institut baru sekaligus tamu baru di penginapan keluarga Mickey Eon. Karena begitu membenci Wuhan, ia langsung menyuruh adiknya mengusir Baekho sejauh mungkin. Namun adiknya yang pemalu sekaligus realistis menjelaskan bahwa penginapan sedang sepi. Dan uang sewa Baekho bahkan sudah dipakai membeli pengering rambut baru. Jika diusir, dari mana uang untuk mengembalikannya? Tak punya pilihan, Mickey Eon menelan amarahnya. Untuk mengambil kembali kendali, ia mendatangi Baekho dan menetapkan 300 aturan agar rekan kerja tahu mereka tinggal bersama tanpa menimbulkan salah paham. Di tempat kerja, mereka adalah atasan dan bawahan. Namun di rumah kos, mereka setara seperti 2 bantal di atas ranjang. Tak ada yang lebih tinggi. Ia juga melarang Baekho menggunakan jabatan kepala institut untuk menekannya. Baekho menyetujui semua itu dengan santai, membuat Mickey Eon pulang dengan perasaan menang kecil. Seorang sahabatnya yang penulis novel kemudian membayangkan kisah komedi romantis antara dirinya dan Baekho, dari sering bertengkar lalu jatuh cinta. Saat Mickey Eon tak percaya, sahabatnya menunjukkan bukti. Sejak SD hingga kuliah, semua pria yang ia sukai memiliki kata "ho" dalam namanya. Bahkan tokoh utama pria dalam novel favoritnya, Rahasia Sang Direktur Menawan, memiliki kemiripan dengan Baekho. Mickey Eon tertawa keras. Baginya, ia hanya ingin menjauh dari orang-orang Ganhan. Seaneh apapun alur pikiran temannya, ia yakin dirinya dan Baekho tak mungkin berkembang menjadi pasangan. Keesokan harinya, demi berbaur, Baekho makan siang bersama staf di kantin. Namun baru duduk, ia langsung diserang. 3 pekerja penanam kentang masuk dan menceritakan kisahnya terguling dari gunung. Seorang bibi bahkan menepuk bahunya tanpa sungkan, sementara obrolan mereka begitu belak-belakan hingga Baekho tersedak supnya sendiri. Sementara itu, Mickey Eon membawakan kopi untuk warga desa yang merasa kasihan pada kepala institut lama yang dipecat. Mantan kepala itu adalah dokter kentang kebanggaan desa. Mendengar ceritanya, warga menjadi marah dan bersama-sama mendatangi Baekho untuk menuntut penjelasan. Baekho memandang warga yang tampak garang, sementara Mickey Eon berdiri santai di samping. Ia langsung paham bahwa ini serangan pembuka dari Mickey Eon. Ketua warga mengumumkan aturan desa. Siapapun yang tinggal lebih dari 30 hari dianggap penduduk sementara dan wajib membayar dana pembangunan. Kepala desa menyerahkan perjanjian agar Baekho menandatangani dan membayar. Tak ingin berdebat dengan orang yang tak memahami hukum, Baekho memberikan kartu namanya dan menyuruh mereka menghubungi pengacaranya. Situasi makin tak terkendali. Malam itu, Mickey Eon merasa bersalah dan menawarkan diri membayar dana pembangunan atas nama Baekho. Namun Baekho menolak berkompromi dengan tekanan semacam itu dan juga menolak dibayarkan. Sikapnya membuat para warga lama tersinggung. Sebagai hukuman, kepala desa dan warga memblokir jalan dari penginapan ke institut. Baekho tak bisa lewat kecuali membayar semacam uang jalan. Ia berargumen bahwa jalan adalah milik negara. Tetapi kepala desa menunjukkan bukti bahwa jalan itu dibangun dengan uang pribadinya demi memudahkan warga. Baekho kembali ke penginapan dan meminta adik Mickey Eon memanggilkan taksi. Tetapi tak ada kendaraan yang mau menerima pesanan. Tempat itu terlalu jauh dari pusat kota, hampir tak ada taksi yang lewat.
Mickey Eon menduga mobilnya juga telah dihalangi dan menyalahkannya karena tak mau mendengar sarannya. Jika berjalan kaki ke institut, ia harus menembus gunung dan ladang, mungkin baru sampai saat jam pulang kerja. Saat Mickey Eon hendak pergi sendiri, Baekho dengan nada memohon meminta izin menumpang bersamanya. Mickey Eon memang mengiyakan permintaan Baekho untuk menumpang, tetapi ia menyuruhnya duduk di bak belakang mobil pickup kecil. Baekho yang biasanya bergaya seperti tuan muda bangsawan kini harus memeluk tasnya dan duduk di belakang. Karena tak suka dengan sikapnya yang terkesan tinggi hati, Mickey Eon sengaja melewati jalan berbatu dan bergelombang. Mobil terguncang hebat, membuat Baekho terombang-ambing, terjatuh, dan bangkit lagi dalam keadaan penuh debu. Benar-benar menyedihkan. Dari burung phoenix yang anggun, ia berubah menjadi ayam tanah yang kotor. Tak ingin terus dipermalukan, Baekho mempelajari peta dan menemukan jalur pegunungan yang bisa dilalui mobil. Keesokan harinya ia mencoba jalan itu, tanpa memperhatikan tanda peringatan tentang potensi longsor. Tak lama kemudian, mobilnya bermasalah dan harus diderek. Dengan napas terengah-engah, ia kembali memohon pada Mickey Eon agar diizinkan menumpang lagi. Melihat penampilannya, Mickey Eon langsung menebak apa yang terjadi. Kali ini Baekho ingin duduk di kursi penumpang depan, tetapi kursinya rusak dan tak bisa diperbaiki. Ia terpaksa kembali duduk di bak belakang. Mickey Eon menyarankannya membayar saja uang kontribusi desa agar urusan selesai. Tetapi Baekho menolak kalah dan bersikeras akan mencari solusi lain. Pagi hari ketiga, Baekho bangun lebih awal untuk naik bus. Namun bus yang lewat di depannya ternyata ditumpangi kepala desa dan warga lainnya. Sementara itu, adik Mickey Eon yang menghadiri pesta pernikahan tanpa sengaja bertemu mantan pacar Mickey Eon. Saat ditanya kabar, ia tanpa sengaja menyebut bahwa kakaknya kini meneliti kentang. Mantan pacar itu kembali ke kantornya dan memeriksa daftar anggota Institut Penelitian. Benar saja, nama Mickey Eon tertera di sana. Ia juga teringat bahwa Baekho pernah ia pindahkan ke Institut Kentang tersebut. Artinya, keduanya kini bekerja bersama. Di saat yang sama, Mickey Eon menerima telepon darurat, ladang kentang diserang hama, dan tim penanam kentang mengalami keracunan makanan hingga dirawat di rumah sakit. Untuk menyelamatkan panen, kepala departemen memerintahkan seluruh staf turun tangan menyemprot pestisida. Baekho yang keluar untuk bertanya apa yang terjadi langsung didorong naik mobil oleh Mickey Eon. Setibanya di ladang, semua orang mengenakan pakaian pelindung lengkap. Hanya Baekho yang tampak santai, minum teh dan menghirup udara segar. Mickey Eon kesal dan memerintahkannya memakai perlengkapan serta bekerja bersama yang lain. Baekho terus terang mengaku belum pernah melakukan pekerjaan seperti itu. Setelah dimarahi habis-habisan, ia akhirnya memakai sepatu bot, tetapi menolak mengenakan pakaian pelindung warna mencolok. Saat penyemprotan berlangsung, Baekho bekerja dengan satu tangan di saku, tetap berusaha menjaga citra tampannya. Namun ia salah arah dan menabrak seorang staf, membuat keduanya terjatuh dalam posisi canggung sebelum susah payah bangkit. Ia kemudian membantu kepala departemen memanggil teknisi karena mesin tak menyemprot. Sayangnya teknisi yang sedang mendengarkan musik salah paham, mengira pekerjaan sudah selesai dan mematikan seluruh alat. Selang penyemprot otomatis tertarik kembali, melilit tubuh Baekho dan menyeretnya hingga jatuh tersungkur. Setelah semua panik memberi isyarat, barulah alat dimatikan dan ia diselamatkan. Saat istirahat, Baekho yang penuh lumpur pergi mandi lebih dulu. Karena lama tak keluar, kepala departemen khawatir ia pingsan dan menyuruh Mickey Eon memeriksa. Setelah memanggil tanpa jawaban, ia masuk dan mendapati Baekho baru selesai mandi. Dengan kemeja putih yang belum sepenuhnya dikancing, punggungnya yang tegap terlihat jelas. Penampilannya begitu memikat hingga membuat Mickey Eon, yang lemah terhadap wajah tampan, langsung tersipu dan jantungnya berdebar. Ia teringat tokoh utama pria dalam novel favoritnya dan ucapan sahabatnya tentang Direktur Menawan yang pasti akan ia cintai. Terguncang oleh pikiran itu, Mickey Eon cepat-cepat menenangkan diri dan menyuruh Baekho kembali berkumpul dengan yang lain. Demi membangun keakraban, Baekho membual bahwa dirinya kebal alkohol. Nyatanya, ia malah mabuk berat hingga tak sadarkan diri. Mickey Eon yang juga minum terpaksa memanggil sopir untuk mengantar mereka pulang. Di kursi belakang, Baekho yang mabuk bersandar di bahunya. Takut melakukan hal memalukan karena terlalu dekat dengan wajah tampannya, Mickey Eon bahkan menutupi kepala Baekho dengan jas hujan. Ketika dibangunkan sopir, Mickey Eon sadar justru dirinya yang bersandar pada Baekho. Ia hendak membangunkannya, tetapi saat wajah mereka begitu dekat, ia kembali terpesona.
Antara mabuk dan terbius pesona, ia kehilangan kendali dan mencium backhoe. Keesokan paginya, saat teringat bahwa ia yang memulai ciuman itu, ia berharap bisa menghilang masuk ke dalam lubang. Lebih memalukan lagi, sahabatnya ternyata menyaksikan semuanya dan tanpa ampun menggoda bahwa ia akhirnya tak mampu menahan perasaannya sendiri. Mickey Eon menjelaskan bahwa ia hanya terpengaruh alkohol dan bertindak impulsif. Namun, seberapapun ia membela diri, fakta yang sudah terjadi tetap tak bisa dihapus. Ia ingin mengirim pesan permintaan maaf kepada backhoe, menulis dan menghapus berkali-kali, merasa tak ada satupun kalimat yang tepat. Pada akhirnya, ia memilih bersikap seperti kura-kura menarik kepala, berpura-pura tidak ingat apapun. Sebaliknya, backhoe mengingat semuanya dengan jelas. Setelah Mickey Eon menciumnya, ia bahkan melonjak kegirangan seperti anak kecil yang mendapat permen. Namun kemudian ia mulai meragukan hidupnya sendiri, tak berani percaya pada kenyataan yang terjadi. Untuk menghapus ingatan, ia membersihkan kulkas, menyetrika pakaian, dan memotong rumput semalaman tanpa tidur. Ketika Mickey Eon menerima telepon darinya, ia terkejut dan panik. Ia langsung menutup telepon untuk menghindar. Backhoe yang berdiri di dekat jendela kebetulan melihatnya memegang ponsel. Saat Mickey Eon merasa seperti sedang diawasi dan menoleh ke bawah, benar saja, backhoe menatapnya tajam. Ia buru-buru menutup tirai, pura-pura silau karena matahari. Tak menyerah, backhoe datang mengetuk pintu. Mickey Eon panik sampai melempar sepatu keluar jendela dan memilih kabur lewat jendela. Siapa sangka backhoe sudah menunggu di bawah dan bahkan membantu menurunkannya dengan hati-hati. Setelah akhirnya berhasil menghentikannya, ia menuntut penjelasan. Mickey Eon bersikeras bahwa ia mabuk berat malam itu dan tidak ingat apa-apa. Melihatnya terus menyangkal, backhoe membalas dengan kebohongan. Katanya ia telah membayar 50.000 untuk sopir dan 120.000 untuk biaya lain, total 170.000, dan meminta Mickey Eon menggantinya. Mickey Eon tahu ia berbohong, tetapi jika membantah, kebohongannya tentang lupa karena mabuk akan terbongkar. Dengan berat hati ia hampir menyerahkan uang. Untunglah adiknya datang. Ia segera mengalihkan pembicaraan dan menyuruh adiknya membantu membereskan kamar backhoe, lalu kabur lagi. Tak lama kemudian, institut dan desa mengadakan lomba memasak tahunan yang diikuti desa-desa sekitar. Mickey Eon menjadi salah satu peserta, sibuk bersama kepala desa dan koki. Backhoe terus mengejarnya menagih 170.000. Ia pura-pura sibuk merapikan taplak meja. Namun backhoe justru mengambil alih, merapikan taplak dengan gerakan terampil dan elegan. Ternyata ia pernah bekerja paruh waktu 22 bulan di restoran besar. Mickey Eon mencoba kabur dengan alasan harus menyusun piring. Backhoe langsung mengangkat 2 tumpuk piring dengan mantap. Ia pernah bekerja 14 bulan di restoran prasmanan hotel. Saat ia berdalih harus membantu di area parkir, backhoe kembali menunjukkan pengalaman 8 bulan bekerja di parkiran taman hiburan, mengatur kendaraan dengan cekatan dan profesional. Apapun alasannya, backhoe selalu mampu menyelesaikannya, lalu kembali menagih uangnya. Di tengah itu, kepala desa dari desa pesaing datang bersama koki yang baru pulang dari Amerika dan mengejek bahwa desa Mickey Eon tak pernah menang 3 tahun terakhir. Adu mulut berubah menjadi perkelahian kecil, membuat suasana kacau. Hanya backhoe yang tetap tenang, memakai earphone sambil mengupas kentang di luar keributan. Sayangnya, adik Mickey Eon, yang juga koki desa, tak sengaja terjatuh ke tumpukan bawang cincang hingga matanya perih dan tak bisa bertanding. Dalam keadaan terdesak, Mickey Eon dan kepala desa bertanya pada backhoe apakah ia bisa memasak. Ia mengaku memiliki sertifikat kuliner Korea dan Barat, tetapi awalnya menolak membantu orang-orang yang mempersulitnya. Setelah kepala desa meminta maaf dan menjamin tak akan lagi menghalangi jalannya, backhoe akhirnya setuju menggantikan koki. Dalam babak adu keterampilan, koki lawan memamerkan aksi melempar kentang ke udara dan menangkapnya dengan panci. Backhoe tak kalah, melempar 1 kentang dan dengan beberapa putaran pisau membuatnya terbelah menjadi 4 saat jatuh ke panci. Lawannya mengiris dengan 2 pisau sekaligus, 1 tangan memotong tipis, 1 lagi memotong korek api. Backhoe membalas dengan teknik halus, luar terlihat utuh, tetapi kulit dan isi kentang sudah terpisah sempurna. Setelah menyajikan hidangan, dewan juri akhirnya memilih backhoe sebagai pemenang. Kepala desa berkeliling dengan bangga, dan warga mengerumuni backhoe untuk berterima kasih atas kemenangan itu. Melihat pemandangan tersebut, hati Mickey Eon terasa hangat. Usai lomba,
Mickey Eon membawa Baekho ke tempat sepi dan meminta maaf atas ciuman malam itu. Sebenarnya ia ingat semuanya, hanya saja terlalu malu untuk mengaku. Ia bersiap menerima teguran. Namun yang keluar dari mulut Baekho justru, "Ayo kita berkencan." Mickey Eon sempat mengira ia telah jatuh cinta padanya. Namun Baekho menjelaskan bahwa ini bukan soal perasaan romantis. Baginya, hanya pasanganlah yang boleh berciuman. Karena mereka sudah berciuman, maka menurut prinsipnya mereka harus menjadi pasangan. Mickey Eon tak menyangka pola pikirnya sekonservatif itu. Ia menolak mentah-mentah gagasan tersebut. Perdebatan sengit pun terjadi, keduanya saling beradu argumen tanpa mau kalah, sebelum akhirnya berpisah dengan suasana panas yang belum mereda. Baekho menyatakan dengan tegas bahwa ia pasti akan mengejar Mickey Eon sampai gadis itu menyukainya dan setuju berkencan dengannya. Mickey Eon pulang dengan hati kesal, tetapi diam-diam juga merasa sedikit malu. Dari perdebatan tadi, ia hanya mengingat satu kalimat. Baekho berkata bahwa ciuman mereka lumayan. Sementara itu, Baekho hanya mengingat satu hal. Mickey Eon menciumnya karena menganggapnya tampan dan menawan. Ia bahkan tak bisa menahan diri untuk bercermin, mengagumi wajahnya sendiri dan memuji Mickey Eon karena punya selera bagus. Keesokan harinya, Mickey Eon datang ke kantor dengan kacamata hitam besar. Rekan-rekannya langsung mengerubungi dan bertanya macam-macam. Dengan terpaksa ia melepas kacamata itu, alis barunya langsung menjadi pusat perhatian. Ternyata sahabatnya menyeretnya untuk menato alis sehari sebelumnya. Semua orang tertawa dan memotret, sementara Mickey Eon pasrah menjadi bahan candaan, bahkan berpose agar mereka bebas mengambil gambar. Saat itu, kepala tim datang memberi kabar bahwa Ketua Wang dari kantor pusat akan berkunjung. Takut penampilan alis Mickey Eon membuat sang ketua terkejut, ia menyuruhnya bersembunyi. Ketua Wang datang bersama menantunya, Direktur Park, yang tak lain adalah mantan pacar Mickey Eon. Begitu tiba, Direktur Park langsung mencari sosok Mickey Eon dengan pandangan gelisah. Ketua Wang terutama ingin bertemu Baekho, karena ia adalah talenta yang susah payah direkrut kembali. Ketika rombongan berkeliling, Ketua Wang tanpa sengaja melihat Mickey Eon bersembunyi dan memintanya turun menyapa. Mickey Eon tak ingin memperlihatkan alisnya maupun bertemu mantannya, jadi ia berjalan pelan sambil menutupi wajah dengan rambut. Namun angin tiba-tiba meniup rambutnya hingga wajahnya terlihat jelas. Mantan pacarnya memanfaatkan kesempatan itu untuk berbicara empat mata. Ia meminta Mickey Eon agar tidak mengungkapkan hubungan masa lalu mereka, karena posisinya kini penting dan ia tak ingin terpengaruh gosip. Mickey Eon merasa muak. Ia sendiri tak ingin terlibat lagi dan setuju akan berpura-pura tak saling mengenal. Namun saat ia hendak pergi, mantannya berkomentar bahwa ia masih memakai sampo lama yang sama. Ucapan itu membuat Mickey Eon naik pitam. Ia menendangnya hingga jatuh. Baekho yang datang melihat situasi mencurigakan. Mickey Eon buru-buru menjelaskan bahwa Direktur Park terjatuh sendiri. Mantannya tak bisa membantah dan pergi dengan wajah pahit. Setelah kunjungan selesai, Ketua Wang membahas apakah institut penelitian masih perlu dipertahankan. Baekho berargumen bahwa sebelum diakuisisi, perusahaan Sunel memimpin penjualan kentang dan institut berkontribusi besar pada keberhasilan itu. Namun Direktur Park menyindir bahwa kentang ada di mana-mana, sehingga keberadaan institut hanya membuang sumber daya. Ketua Wang cenderung setuju dan bertanya pada Baekho apakah ia punya rencana mempertahankannya. Baekho mengusulkan pengurangan staf. Ketua Wang menyetujui dan memintanya segera menyelesaikan tugas itu sebelum kembali ke kantor pusat. Tak lama kemudian, Mickey Eon menerima telepon dari Baekho. Ia sempat mengira Baekho hendak melanjutkan upaya mendekatinya. Namun yang datang justru pukulan telak. Baekho mengumumkan bahwa ia dipecat. Mickey Eon marah besar. Baru saja ia dikejar untuk berkencan, kini malah diberhentikan. Ia bahkan mencoba tersenyum manis khasnya untuk meluluhkan hati Baekho, tetapi pria itu seperti kayu, tak tergoyahkan. Awalnya ia mengira pemecatan itu hanya taktik untuk menekannya agar mau berkencan. Namun melihat keseriusan Baekho, ia sadar ini bukan candaan. Baekho menjelaskan bahwa tujuannya datang ke institut memang untuk merampingkan staf, dan Mickey Eon adalah satu-satunya pegawai non-spesialis. Mickey Eon membela diri, mengatakan ia bekerja keras setiap hari dan tak pernah absen. Baekho bertanya balik, apakah ia pernah menerbitkan jurnal ilmiah? Apa hasil riset nyatanya selama 6 tahun? Apa tujuan profesionalnya? Tanpa sadar, Mickey Eon mengaku bahwa mimpinya adalah menciptakan varietas kentang yang dinamai sesuai namanya. Begitu kata-kata itu terucap, ia sendiri merasa goyah.
Selama bertahun-tahun ia hanya meneriakan mimpi tanpa hasil nyata. Baek Ho tak memberinya ruang berdebat. Ia memintanya menyelesaikan serah terima dengan pegawai baru dan mengurus prosedur keluar. Mi Ki-eong marah hingga membenturkan kepala ke setir mobil untuk meluapkan emosi. Baek Ho berdiri di luar jendela, tampak sedikit tak tega. Malam itu, Mi Ki-eong tak pulang dan tak menjawab telepon. Adik dan sahabatnya mendatangi Baek Ho, khawatir sesuatu terjadi di kantor. Baek Ho tak mengungkap soal pemecatan, tetapi dalam hati ia juga cemas. Ternyata Mi Ki-eong pergi ke kuil tempat ayahnya menjalani kehidupan religius. Berbicara dengan sang ayah adalah satu-satunya cara ia menenangkan diri. Hampir tengah malam, ia akhirnya pulang. Baek Ho yang gelisah bolak-balik melihat keluar jendela merasa lega saat melihatnya turun dari taksi. Bahkan masih sempat menari-nari dan hampir menendang kaca spion mobilnya. Adiknya yang terbangun untuk minum mengeluh bahwa sejak ibu mereka meninggal, ayah memilih meninggalkan rumah untuk menjalani kehidupan religius. Beban keluarga pun jatuh pada Mi Ki-eong sebagai anak sulung dari 3 bersaudara. Ia selalu menerima tanggung jawab itu dengan tulus. Keesokan harinya, Baek Ho mulai menemui satu persatu karyawan untuk berbicara. Mi Ki-eong tak mau menyerah begitu saja, memutuskan melakukan perlawanan terakhir. Ia menerobos masuk ke kantor Baek Ho. Pertama, Mi Ki-eong menampilkan senyum khasnya yang penuh pesona untuk menggoda Baek Ho. Namun Baek Ho sama sekali tidak goyah dan malah bertanya apa tujuan Mi Ki-eong menerobos masuk ke ruangannya. Tak punya pilihan lain, Mi Ki-eong pun merendahkan diri dan memohon. Asalkan diizinkan tetap bekerja, ia rela tidak menerima kenaikan gaji selama 2 tahun. Menurutnya, di luar sana juga sulit menemukan tenaga kerja murah seperti dirinya. Apapun yang ia katakan tetap tidak mampu mengubah keputusan Baek Ho untuk memecatnya. Mi Ki-eong akhirnya harus menghadapi kenyataan. Ia meminta nomor telepon perekrut dari rekan kerjanya dengan alasan bahwa ada temannya yang ingin mencari pekerjaan di bidang pertanian. Mi Ki-eong kemudian membuat janji bertemu perekrut di sebuah hotel dan dengan antusias memperkenalkan dirinya. Ia berharap bisa mendapatkan pekerjaan penelitian di bidang pertanian. Namun pihak perekrut tampaknya tidak terlalu puas dengan riwayat hidupnya. Percakapan pun segera diakhiri, dan orang itu pergi dengan tergesa-gesa. Kebetulan, Direktur Park juga berada di hotel tersebut dan mendengar seluruh percakapan mereka. Setelah perekrut pergi, ia duduk di depan Mi Ki-eong dan bertanya apakah ia dipecat oleh Baek Ho. Ia menjelaskan bahwa tugas Baek Ho memang untuk melakukan pengurangan karyawan, tetapi ia punya cara untuk mempertahankan Mi Ki-eong. Bagaimanapun, Baek Ho hanyalah bawahannya, dan keputusan akhir tetap ada di tangannya. Karena hubungan mereka di masa lalu, ia bersedia membantu. Mi Ki-eong justru menyuruhnya mengepalkan tangan, membuka jari, lalu menampar wajahnya sendiri agar bisa sadar. Ia menyatakan bahwa meskipun sedang jatuh dan tidak beruntung, ia tidak akan pernah meminta bantuan darinya. Setelah mengatakan itu, ia pergi dengan marah. Ternyata Direktur Park datang ke hotel untuk menemui mantan istrinya, Hye Jin, yang baru kembali ke negara itu. Namun Hye Jin tidak ingin menemuinya, malah membuat janji dengan Baek Ho. Baek Ho dan Hye Jin adalah teman sejak kecil. Melihat Hye Jin melempar barang-barangnya sembarangan, Baek Ho membantu membereskannya dan menyarankan agar ia menemui Direktur Park sekali saja. Hye Jin tidak puas dan merasa Baek Ho seharusnya berpihak padanya, bukan membela Direktur Park. Sementara itu, kabar bahwa Mi Ki-eong pergi wawancara kerja sampai ke telinga 2 rekan perempuan di kantor. Mereka mengurungnya dan memaksanya menjelaskan mengapa ia mencari pekerjaan lain. Karena tak bisa lagi menyembunyikannya, Mi Ki-eong akhirnya mengaku bahwa ia telah dipecat. Kedua rekan itu merasa tidak adil dan memandang Baek Ho dengan tatapan tajam. Baek Ho berusaha menghindari mereka, tetapi setelah pulang kerja ia mendapati mobilnya sengaja dihalangi. Ia tahu itu adalah bentuk protes diam-diam terhadapnya dan hanya bisa pasrah mendorong mobilnya. Di sudut lain, Mi Ki-eong dan 2 rekan perempuannya bersembunyi sambil menyaksikan kejadian itu dan merayakan keberhasilan mereka melampiaskan kekesalan. Sesampainya di rumah, Baek Ho menerima sebuah paket berisi bunga dan dandelion palsu yang susah payah ia dapatkan. Sebelumnya, ia pernah menyatakan ingin mengejar Mi Ki-eong dan bertanya bunga apa yang ia sukai. Mi Ki-eong menjawab bunga dan dandelion palsu. Kini Baek Ho ragu apakah sebaiknya ia memberikan bunga itu atau tidak. Rapat rutin 3 bulanan di Institut Penelitian pun tiba, dan semua karyawan sangat menantikannya. Istri kepala departemen memiliki toko swalayan, sehingga setiap rapat ia selalu membawa banyak makanan ringan untuk dinikmati bersama.
Saat semua orang sedang antusias berbagi pengetahuan dengan karyawan baru, kepala departemen masuk sambil membawa banyak camilan. Semua orang bersemangat membawa makanan itu ke ruang rapat. Namun ketika melihat Baekho duduk di dalam, mereka baru teringat bahwa kini kepala institut sudah berganti, dan mungkin tradisi makan camilan bebas itu akan hilang. Rapat dimulai, kepala departemen mempresentasikan laporan di depan. Kecuali Baekho, semua orang sesekali melirik makanan di meja. Seorang rekan perempuan yang kesal mengirim pesan di grup kecil, mengeluh bahwa Baekho keterlaluan karena tidak mengizinkan makan camilan dan itu seperti menyiksa karyawan. Miki terkejut ketika menyadari pesan itu terkirim ke grup besar yang juga berisi Baekho. Suasana langsung menegang. Baekho melihat semua orang menatap ponsel mereka. Miki buru-buru berbohong dengan mengatakan bahwa ia mengira itu ponselnya. Namun karyawan baru berkata bahwa jika komputer Baekho terhubung dengan aplikasi obrolan, pesan itu juga bisa terlihat. Miki segera berlari ke kantor Baekho dan menguncinya di luar. Sayangnya, ia tidak tahu kata sandi komputer dan gagal membukanya meski mencoba berkali-kali. Dengan terpaksa ia meminta kata sandi dari Baekho, mengatakan hanya ingin meminjam komputer selama 10 detik. Baekho membuka pintu, menegurnya, dan menyuruhnya pergi. Miki berbohong bahwa dialah yang menulis kata-kata kasar tentang Baekho di grup kecil dan tanpa sengaja mengirimkannya ke grup besar. Ia takut Baekho marah dan ingin menghapusnya. Baekho yang sudah melihat pesan itu merasa kesal dan berkata bahwa ia sama sekali tidak peduli dengan pendapat maupun pikiran Miki. Karena Miki terlihat kacau dan tidak bisa berkonsentrasi, Baekho akhirnya menuruti permintaannya dan memasukkan kata sandi agar ia bisa menghapus pesan tersebut. Setelah menghapus pesan tak pantas itu dan meminta maaf atas nama rekan kerjanya, Miki pergi dengan lesu. Malam itu hujan turun deras disertai angin kencang dan petir. Ponsel Miki berbunyi memberi peringatan darurat. Ketakutan, ia bangun dan khawatir rumah kaca di institut akan rusak. Ia segera mengemudi ke sana. Baekho yang melihatnya pergi dari jendela merasa cemas memikirkan cuaca buruk dan menyusulnya. Di institut, Miki melihat terpal rumah kaca terkoyak angin dan khawatir bibit tanaman di dalamnya rusak. Saat ia berusaha memperbaikinya, sebuah tangan kuat membantunya menarik terpal itu. Baekho datang untuk membantu. Setelah semuanya selesai, mereka yang basah kuyup mandi air hangat dan makan bersama di institut. Sebelumnya Baekho telah melihat pesan hinaan di grup dan tahu bahwa Miki telah menanggung kesalahan rekan kerjanya. Ia juga sadar bahwa melindungi rumah kaca bukanlah tanggung jawab Miki, namun ia tetap datang tanpa ragu. Itu membuktikan betapa bertanggung jawab dan pedulinya ia terhadap rekan kerja dan institut. Baekho bertanya mengapa ia rela dirugikan seperti itu. Miki secara halus menasihatinya bahwa daripada menghitung-hitung kesalahan kecil, lebih baik hidup dengan jujur dan lurus. Soal pesan di grup sudah berlalu, ia berharap Baekho tidak memperpanjangnya. Baekho mengatakan ia bukan orang yang picik dan setuju untuk tidak mempermasalahkannya lagi. Miki pun mengulurkan tangan untuk berjanji dengan kait kelingking, sementara Baekho tampak ragu-ragu. Namun melihat Baekho tidak bergerak, ia merasa sedikit malu dan hendak menarik tangannya kembali. Tepat saat itu, Baekho mengulurkan tangannya dan mengaitkan jari dengannya. Sesampainya di rumah, Miki Ong berbaring di tempat tidur sambil terus mengingat momen ketika Baekho tiba-tiba muncul di saat genting untuk membantunya. Sementara itu, Baekho juga mengenang kembali berbagai kejadian sejak ia mengenal Miki Eong. Ia membuka surat pengunduran diri sukarela milik Miki Eong dan ragu apakah benar-benar harus memecatnya atau tidak. Keesokan harinya, seorang tamu wanita tiba-tiba datang ke penginapan. Sahabat dan adik Miki Eong melihat wanita itu memasukkan kata sandi dan masuk ke kamar Baekho. Sahabatnya langsung curiga bahwa wanita itu adalah pacar Baekho dan menceritakannya kepada Miki Eong. Di luar, Miki Eong berkata ia tidak peduli, tetapi di dalam hatinya ia merasa tidak nyaman. Baekho pernah bersumpah akan mengejarnya, namun sekarang muncul wanita lain, ia merasa seperti dibohongi. Karena penasaran, Miki Eong dan sahabatnya mengintip dari jendela dengan teropong untuk melihat apa yang terjadi di kamar Baekho. Mereka melihat wanita itu berbaring santai di tempat tidur Baekho, membuat Miki Eong semakin kesal. Ia tidak tahu bahwa wanita itu adalah Hye Jin, sahabat Baekho sejak kecil. Hye Jin tidak ingin keluarganya tahu bahwa ia sudah kembali ke negara itu, jadi ia datang menemui Baekho. Saat Miki Eong sedang mengintip, Hye Jin tiba-tiba mendongak dan melihatnya. Dengan ramah, Hye Jin menyapa dan memberi isyarat agar mereka datang. Tak lama kemudian, Hye Jin membunyikan bel dan dengan murah hati mengundang mereka menghadiri pesta kecil untuk menyambut kepulangannya. Di pesta itu, adik Miki Eong berkomentar kagum bahwa kekuatan cinta memang luar biasa,
Baekho yang biasanya vegetarian malah rela memanggang daging. Hae-jin dengan bangga mengatakan bahwa ia dan Baekho sudah saling mengenal sejak kecil dan hubungan mereka sangat dekat tanpa batas. Dilanda cemburu, Mickey Eong mendatangi Baekho dan menuduhnya sebagai pria yang mempermainkan dua wanita sekaligus. Ia berkata sudah melihat melalui sandiwara Baekho dan tidak akan tertipu. Namun setelah meluapkan emosinya dan kembali duduk, ia mendengar Hae-jin bertanya kepada Baekho siapa wanita yang ia sukai. Hae-jin tahu Baekho menyukai seseorang, tetapi ia tidak pernah mau mengungkapkan siapa orang itu. Dari percakapan itu, Mickey Eong akhirnya sadar bahwa Hae-jin dan Baekho bukanlah sepasang kekasih, melainkan hanya sahabat sejak kecil. Mickey Eong sempat menduga bahwa mungkin dirinya adalah orang yang disukai Baekho, tetapi segera menepis pikiran itu. Mana mungkin seseorang memecat wanita yang ia sukai? Ia melarang dirinya berpikir macam-macam dan kembali mencari lowongan kerja di situs rekrutmen. Tak lama kemudian, ia menerima email dari tim manajemen proyek perusahaan. Ia dipindahkan ke tim manajemen proyek yang menangani penggabungan divisi makanan antara perusahaan Gulhan dan Institut Riset Sunel. Ia tetap bekerja di institut, tetapi setiap minggu harus datang ke kantor pusat. Suatu hari ketika ia tiba tepat waktu di kantor pusat, ia melihat Baekho masuk dan mengira mungkin ia yang memimpin tim proyek. Namun detik berikutnya, Direktur Park masuk dan mengumumkan bahwa dialah pemimpin tim tersebut. Setelah rapat, Direktur Park memanggil Mickey Eong ke kantornya dengan alasan pekerjaan. Ia terang-terangan mengatakan bahwa ia menggunakan jalur belakang untuk memindahkannya ke tim ini. Bagaimanapun, Mickey Eong pernah bekerja di Gulhan dan juga di Institut Riset, sehingga ia paling memahami kedua perusahaan. Namun Mickey Eong lebih memilih mencari pekerjaan baru daripada menerima bantuan seperti itu. Direktur Park menuduhnya terlalu tinggi hati. Dalam kemarahannya, ia mengatakan bahwa ia memindahkan Mickey Eong karena merasa kasihan padanya. Rekan-rekan yang masuk perusahaan bersamaan dengannya kini setidaknya sudah menjadi kepala bagian, sementara Mickey Eong masih menjadi staf biasa di institut. Ia merasa kehidupan Mickey Eong yang sulit itu ada kaitannya dengannya, sehingga ia ingin membantu. Merasa terhina, Mickey Eong melepas jam tangannya dan menghitung mundur 10 detik agar Direktur Park menarik kembali ucapannya. Ketika ia tidak melakukannya, Mickey Eong menggunakan tali jam itu untuk memukulnya berkali-kali. Direktur Park berlari menghindar tepat saat sekretaris menelepon memberitahu bahwa Baekho mencarinya. Mendengar itu, Mickey Eong buru-buru merapikan pakaian dan menenangkan diri. Baekho masuk dan langsung merasakan suasana aneh di antara mereka, lalu bertanya mengapa Mickey Eong ada di sana. Mickey Eong berbohong bahwa ia datang untuk urusan pekerjaan dan segera pergi. Keluar dari kantor pusat, Mickey Eong pergi ke restoran langganannya untuk makan, tetapi tanpa sengaja bertemu Baekho lagi. Baekho masih kesal karena ia menemui Direktur Park dan mempertanyakannya mengapa tidak melaporkan urusan pekerjaan kepadanya. Mickey Eong menyadari bahwa ia sedang marah, tetapi tidak mengerti alasannya. Ia menjelaskan bahwa itu bukan tindakan melangkahi atasan, melainkan sekadar diskusi pekerjaan dengan rekan kerja dan tidak perlu meminta izin darinya. Ia bahkan menuduh Baekho menyalahgunakan wewenang untuk mempersulit dirinya. Karena tidak bisa membantah lagi, Baekho pun pergi dengan tergesa-gesa. Saat mengetahui bahwa Mickey Eong dipindahkan, dua rekan kerjanya sangat sedih. Mereka bertiga menangis karena tim kentang akan dibubarkan. Mickey Eong menyalahkan semuanya pada Baekho. Ia bahkan berkata kalau di dunia ini benar-benar ada hantu, ia berharap hantu-hantu itu akan menghantui Baekho. Baru saja ia selesai berkata begitu, Baekho mendengar suara aneh, seperti bunyi logam tua bergesekan, atau seperti suara rintihan hantu. Ia ketakutan sampai tidak bisa tidur semalaman. Pagi-pagi sekali, ia bertanya kepada adik Mickey Eong apakah semalam mendengar suara aneh. Adiknya hampir menjawab, tetapi Mickey Eong tiba-tiba datang dan menginjak kakinya, lalu berbohong bahwa mereka tidak mendengar apa-apa. Ia sengaja menakut-nakuti Baekho, mengatakan kalau ia benar-benar menjadi hantu, ia pasti akan terus menempel padanya dan tidak akan pernah melepaskannya. Walau Baekho tidak percaya pada hal-hal mistis, saat tiba di institut dan baru saja duduk, ia kembali mendengar suara berderit. Ketakutan, ia memeriksa sekeliling dan menemukan bercak merah di lantai yang memanjang hingga ke pintu. Mengikuti jejak itu dan membuka pintu, ia melihat dua wanita paruh baya berdiri di depannya. Ia berteriak dan jatuh terduduk, mengira bertemu hantu di siang bolong. Ternyata, sehari sebelumnya saat Baekho pergi ke kantor pusat, beberapa pegawai diam-diam masuk ke kantornya dan membuat kekacauan. Tanpa sengaja mereka menumpahkan cat kuku merah ke lantai dan merusak kursinya. Takut ketahuan, mereka menyuruh dua wanita itu memeriksa situasi.
Beckhor tidak mengetahui kebenarannya dan tetap ketakutan sampai malam hari. Dalam perjalanan pulang, selembar selebaran terbang menempel di kaca mobilnya. Saat ia mengambilnya, ternyata isinya tentang cara mengusir hantu. Keesokan harinya, ketika Mickey Eong dan yang lain pulang, mereka melihat seorang dukun sedang melakukan ritual di depan rumah. Beckhor berlutut dengan sungguh-sungguh, berharap suara aneh itu tidak lagi mengganggunya. Menyadari semuanya sudah keterlaluan, Mickey Eong akhirnya mengaku bahwa suara itu bukan hantu, melainkan suara burung yang setiap musim panas berbunyi di gunung dan sering dijuluki burung hantu malam. Mickey Eong meminta maaf dengan tulus, tetapi Beckhor belum mau memaafkannya dan meminta ia terus meminta maaf. Untuk menunjukkan ketulusan, Mickey Eong memberinya apel sebagai simbol perdamaian, tetapi Beckhor memotong apel itu dan mengembalikannya. Ia mengajak Beckhor minum kopi, namun Beckhor malah memesan truk kopi untuk mentraktir semua pegawai. Mickey Eong mencuci mobil Beckhor, dan Beckhor membalas mencuci mobilnya. Sahabat dan adiknya yang melihat justru merasa mereka seperti pasangan yang sedang pamer kemesraan. Di sisi lain, Direktur Park mengetahui bahwa Hye-jin tinggal di penginapan Pyongwon dan teringat Beckhor juga tinggal di sana. Ia datang dengan marah dan mengetuk pintu, tetapi yang membuka pintu adalah Mickey Eong. Ia membawa Direktur Park ke tempat lain dan menanyakan tujuannya. Direktur Park berbohong bahwa ia datang sebagai atasan untuk memeriksa kondisi tempat tinggal Beckhor, karena ia tidak ingin perceraiannya diketahui publik. Ketika ditanya mengapa Mickey Eong ada di sana, ia menjawab bahwa itu rumahnya sendiri. Direktur Park kemudian mengeluh kepada kepala bagian Lee. Ia menyarankannya untuk mengumumkan perceraian secara terbuka daripada terus menyembunyikannya dan hidup tertekan. Ia sadar bahwa Park tidak ingin kehilangan status sebagai menantu ketua. Park pun mengakui bahwa Hye-jin tinggal di penginapan Mickey Eong, tempat Beckhor juga tinggal. 3 orang yang paling ia benci justru tinggal bersama, dan ia tidak ingin mereka tahu hubungan masa lalunya dengan Hye-jin, sehingga ia meminta bantuan. Sementara itu, Mickey Eong berdiri di depan kamar Beckhor dan teringat momen manis malam sebelumnya. Ia ingin menelepon untuk berdamai, tetapi gengsi untuk memulai lebih dulu. Tepat saat itu, Beckhor menelepon dan berkata bahwa ia sudah tidak marah lagi karena melihat wajah Mickey Eong yang tampak lelah. Ia tidak perlu lagi berusaha menyenangkannya. Mickey Eong tersipu, berdiri di jendela dan melihat Beckhor juga sedang memandang ke arahnya. Mereka saling menatap sambil berbicara di telepon. Suasana menjadi canggung namun manis. Saat menutup telepon, Beckhor dengan lembut mengucapkan selamat malam, membuat jantung Mickey Eong berdebar kencang. Keesokan harinya, Beckhor mengumumkan dalam rapat bahwa mulai tahun depan mereka akan mengimpor varietas kentang Masa dari Amerika untuk menggantikan varietas Giangsen. Alasannya, Masa memiliki masa tanam lebih singkat dan hasil lebih tinggi. Kepala bagian menentang karena Giangsen adalah hasil penelitian mereka sendiri selama 15 tahun. Beckhor menjelaskan keunggulan Masa dan meminta semua orang mencicipi kentang goreng dari kedua varietas tersebut. Mickey Eong secara sukarela mencicipi, yakin varietas mereka lebih unggul, tetapi ternyata rasanya hampir tidak berbeda. Tidak mau kalah, ia berlari ke laboratorium mengambil varietas baru Mazu yang sedang mereka kembangkan. Produktivitasnya bisa menyaingi Masa. Tahun depan akan diuji coba, dan tahun berikutnya bisa didaftarkan sebagai varietas baru. Melihat Beckhor ragu, Mickey Eong dengan tegas mengajaknya untuk meninjau langsung ladang percobaan kentang Mazu. Ruang di dalam mobil yang sempit membuat Mickey Eong merasa tidak nyaman saat harus berdua saja dengan Beckhor. Untuk mengurangi kecanggungan, ia mulai berbicara panjang lebar tentang manfaat memilih bibit lokal. Namun di tengah pembicaraan, ia teringat bahwa dirinya akan segera dipecat. Ia merasa sudah tidak punya hak lagi membahas masa depan Institut Penelitian. Meski memahami prinsip dan pendirian Beckhor, ia tetap berusaha memperjuangkan dirinya. Ia sangat bersemangat terhadap pekerjaannya dan berharap Beckhor mau mempertimbangkan kembali keputusan pemecatannya. Ketika ia terbangun dan melihat Beckhor sedang meninjau ladang, ia menghampiri dengan wajah pasrah untuk ikut bekerja. Ternyata yang sedang diperiksa Beckhor adalah ubi jalar, bukan kentang. Ia mengeluh bahwa bahkan bibit tanaman saja Beckhor tidak bisa membedakan, bagaimana bisa menjadi direktur institut. Ia lalu membetulkan arah lampu senter dan menunjukkan letak tanaman kentang yang sebenarnya. Keesokan paginya,
rekan-rekan di institut mendapati Mickey Eong dan Baekhor tertidur di dalam mobil dengan tangan saling menggenggam. Semua orang berkerumun menyaksikan dan mulai bergosip bahwa hubungan mereka jelas tidak sesederhana rekan kerja, bahkan membahas siapa yang lebih pantas untuk siapa. Mereka terbangun karena dering telepon. Saat Mickey Eong turun dari mobil, ia melihat kepala bagian dan rekan-rekan lain tengkurap di tanah. Mereka berbohong bahwa sedang berolahraga. Tanpa memahami situasi, demi solidaritas ia ikut berbaring dan berolahraga bersama. Di sisi lain, Direktur Park menemui Baekhor dan memberinya set kunci villa dekat situ yang telah disiapkan orang tua kepala bagian Lee, menyarankan Baekhor pindah ke sana. Baekhor merasa aneh mengapa Park tiba-tiba peduli soal tempat tinggalnya. Ia menyadari ada motif tersembunyi dan penasaran mengapa Park ingin ia pindah. Park berdalih bahwa Baekhor dan Mickey Eong tidak cocok tinggal berdekatan dan ia bisa terganggu. Ia juga menyinggung bahwa Baekhor sampai lupa soal nota kesepahaman proyek yang sudah dipantau berbulan-bulan. Baekhor yang biasanya sangat disiplin teringat bahwa kemarin, saat telepon berdering ketika Mickey Eong tertidur di mobil, ia mematikan ponselnya agar tidak mengganggunya. Kelalaian itu terasa seperti tamparan keras baginya. Ia pun memutuskan untuk menarik kembali perasaannya yang mulai tak terkendali. Malam itu, Mickey Eong melihat Baekhor dari jendela dan meneleponnya. Baekhor melihat panggilan itu tetapi tidak menjawab. Penuh tanda tanya, ia mengetuk pintu kamar Baekhor dan bertanya mengapa ia tidak mengangkat telepon. Baekhor dengan tenang berbohong bahwa ia tidak melihat panggilan masuk. Mickey Eong yang canggung tetap mencoba mengajak besok pergi rapat ke kantor pusat bersama, namun Baekhor dingin menolak dan masuk ke kamar. Hye-jin melihat keraguan Baekhor dan menasihatinya bahwa cinta seperti lampu lalu lintas. Entah ditolak atau berjalan lancar, tidak boleh ragu-ragu. Namun Baekhor merasa perasaannya seperti lampu kuning, berada di fase bimbang. Dalam rapat proyek keesokan harinya, Mickey Eong tanpa sadar terus menatap Baekhor dengan penuh perasaan, tetapi Baekhor tidak sekalipun menoleh padanya. Sebelum makan siang, ia mendengar orang-orang membicarakan gosip tentang dirinya dan Direktur Park. Saat Baekhor lewat, ia sengaja mengabaikan gosip dan mengajaknya duduk bersama, tetapi Baekhor pura-pura tidak mendengar dan duduk di tempat lain. Merasa dipermalukan dan tak tahan dengan bisikan orang, ia pergi sebelum makan dan menangis sendirian. Teringat luka 6 tahun lalu saat ia juga terjatuh dalam pusaran gosip. Ia kemudian menerima telepon dari Direktur Park dan langsung mendatanginya dengan marah. Park mencoba menghibur melihat ia menangis, tetapi ditolak mentah-mentah. Terpaksa, Park memberitahu bahwa Baekhor baru saja menyerahkan surat pengunduran dirinya, namun ia belum menandatanganinya. Mickey Eong tertegun. Ia mengira surat itu sudah diajukan berminggu-minggu lalu, ternyata baru hari ini. Itu berarti Baekhor benar-benar telah memutuskan untuk memecatnya. Dengan hati hancur, ia pulang dan hampir menyalakan rokok yang sudah lama ia tinggalkan. Saat menoleh, ia melihat pot bunga strawberry palsu di depan kamar Baekhor, bunga yang pernah ia katakan sebagai favoritnya. Marah sekaligus bingung, ia mengetuk pintu dan menuntut penjelasan mengapa Baekhor membelinya dan mengapa sikapnya berubah-ubah, kadang hangat kadang dingin. Sikap itu hanya membuatnya, yang sudah jatuh cinta, semakin tersiksa. Baekhor mendekat, mengungkapkan keinginannya untuk melewati batas di antara mereka dan tak lagi menahan perasaan. Mickey Eong melihat hasrat yang sulit disembunyikan di matanya, membuat wajahnya memerah dan jantungnya berdebar. Saat Baekhor hendak melangkah lebih jauh, ia panik dan menjauh untuk menenangkan diri. Tak lama kemudian ia kembali, ingin mendengar pengakuan jujur darinya. Baekhor perlahan menceritakan masa lalunya, ditinggalkan orang tua sejak kecil dan dibesarkan di panti asuhan. Ia tumbuh dengan berpegang teguh pada aturan dan menekan emosinya, membangun tembok prinsip yang kokoh dan yakin itulah cara hidup yang benar. Namun sejak Mickey Eong muncul, ia sering kehilangan kendali dan melupakan prinsipnya sendiri. Perasaannya pada Mickey Eong membuatnya perlahan menjauh dari sosok dirinya yang dulu. Setelah mendengar semuanya, Mickey Eong dengan marah membantah bahwa bukan hanya Baekhor yang merasa bingung. Seorang gadis biasa tentu tidak akan menyukai pria yang pernah ingin memecatnya, tetapi ia sendiri memang bukan orang yang biasa. Meski sudah berusaha menahan diri, ia tetap tidak mampu mengendalikan perasaannya. Baekhor sangat tersentuh dan hampir membalas perasaannya, tetapi Mickey Eong tidak memberinya kesempatan. Ia menegaskan bahwa saat ini mereka masih berstatus atasan dan bawahan. Ia berkata bahwa setelah ia benar-benar meninggalkan institut penelitian, barulah mereka bisa resmi berpacaran. Ia bahkan mengulurkan tangan, mengusulkan agar untuk sementara waktu mereka memisahkan urusan pekerjaan dan perasaan pribadi dengan jelas.
Saat tangan mereka bersentuhan, seolah ada aliran listrik yang menjalar ke seluruh tubuh. Didorong naluri, Baekhyun hampir saja menciumnya, tetapi Mi Ki-eong kembali panik dan melarikan diri. Keesokan paginya di institut, ia merasa rekan-rekannya bertingkah aneh, seperti sedang diam-diam melihat sesuatu di komputer dan sengaja menyembunyikannya darinya. Ketika ia mencoba mendekat untuk melihat, ia dihalangi. Pada saat itu, kepala bagian memintanya pergi ke kantor Baekhyun untuk membahas pemilihan bibit kentang, memastikan apakah benar akan menggunakan varietas Mazu atau tidak. Begitu Mi Ki-eong pergi, para rekan kerja langsung menghela napas lega. Ternyata mereka pernah melihat Mi Ki-eong dan Baekhyun tidur di dalam mobil, sehingga menyimpulkan bahwa keduanya adalah pasangan rahasia. Mereka bahkan sedang berkumpul di depan komputer untuk memeriksa kecocokan mereka lewat sebuah situs ramalan, tetapi hanya mengetahui tanggal lahir Mi Ki-eong dan tidak memiliki data Baekhyun. Di kantor, Mi Ki-eong dan Baekhyun kembali berdebat tentang pemilihan bibit kentang. Di tengah suasana tegang, Baekhyun tiba-tiba bertanya apakah ia marah padanya. Mi Ki-eong menjawab bahwa ia bisa membedakan antara pekerjaan dan perasaan pribadi, tetapi tetap akan mencari alasan yang kuat untuk mengalahkan Baekhyun dalam urusan profesional. Sepanjang hari ia fokus mencari referensi hingga tak terlihat oleh Baekhyun. Setelah jam kerja usai, Baekhyun akhirnya menemukannya masih sibuk di kantor. Saat Mi Ki-eong hendak melanjutkan perdebatan tentang kentang, Baekhyun malah mengajaknya makan malam. Namun di perjalanan, mereka kembali berdebat soal topik yang sama. Akhirnya Baekhyun menghentikan mobil di pinggir jalan, menatapnya dengan lembut dan meminta maaf. Mi Ki-eong yang sedang kesal turun dari mobil dan menolak makan malam bersama. Baekhyun segera mengejarnya, menggenggam tangannya dengan lembut dan memohon berdamai. Hatinya pun luluh oleh kelembutan itu, dan mereka akhirnya berjalan bersama sambil bergandengan tangan. Mi Ki-eong ingin mengajak Baekhyun ke tempat santai favoritnya, tanpa tahu bahwa sahabat dan adiknya sudah mengonfirmasi hubungan mereka dan menyiapkan suasana kencan manis di sana. Mendengar suara mereka mendekat, sahabatnya buru-buru menarik adiknya untuk bersembunyi. Melihat anggur dan hidangan lezat di atas meja, Baekhyun mengira semuanya disiapkan khusus oleh Mi Ki-eong dan merasa sangat terharu. Sebaliknya, Mi Ki-eong kebingungan mencari tahu siapa pemilik sebenarnya dari jamuan itu. Saat itulah Baekhyun menemukan sepucuk surat dan mengira itu untuknya. Setelah membacanya, ia langsung pucat dan melarikan diri. Mi Ki-eong mengambil surat itu dan mendapati isinya penuh kata-kata rayuan yang berani serta ajakan bermain sesuatu yang menggoda malam itu. Ia buru-buru menjelaskan bahwa surat itu bukan darinya, tetapi Baekhyun sudah menghilang. Di tempat lain, adiknya yang penasaran bertanya kepada sahabatnya tentang isi surat tersebut. Setelah mendengar beberapa kalimat yang dibisikkan, ia pun menunjukkan ekspresi terkejut. Keesokan harinya, Mi Ki-eong segera menjelaskan kepada Baekhyun bahwa surat itu bukan tulisannya. Ia mengakui memang menyukai Baekhyun dan pernah memiliki pikiran-pikiran berani, tetapi tidak sampai menuliskannya secara vulgar seperti itu. Ia juga mengatakan bahwa menyukai seseorang wajar saja jika membayangkan berbagai kemungkinan, tetapi bayangannya tetap dalam batas yang pantas. Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, terdengar suara benda jatuh. Ketua tim Zeon, yang bertanggung jawab atas penanaman kentang, muncul dari balik lemari es. Setelah itu, Mi Ki-eong dan Baekhyun membawa hadiah untuk menemuinya. Mi Ki-eong mati-matian menyangkal hubungan mereka, tetapi Baekhyun dengan jujur mengakui bahwa mereka sedang berpacaran dan berharap Zeon merahasiakannya. Sayangnya, Zeon mengatakan bahwa ia sudah menceritakannya kepada dua ibu-ibu lainnya. Tak lama kemudian, Mi Ki-eong menerima telepon dari kepala bagian yang bahkan menanyakan apakah ia dan Baekhyun sudah sampai pada tahap membicarakan pernikahan. Ia bergegas kembali ke kantor untuk mengaku, tetapi mendapati rekan-rekannya sudah tahu dan bahkan menjulukinya asisten anjing. Karena dulu ia pernah berkata jika masih terlibat cinta kantor lagi, anggap saja dirinya anjing. Kini ia hanya bisa menerima julukan itu. Saat makan siang, Baekhyun dengan santai duduk berhadapan dengan Mi Ki-eong, dengan jujur mengakui hubungan mereka dan terang-terangan menunjukkan perasaannya di depan semua orang. Namun ia tidak menyadari bahwa momen itu telah diam-diam dipotret oleh kepala bagian Lee yang berdiri di luar pintu. Ternyata demi memantau setiap gerak-gerik mantan istrinya, Wakil Direktur Baek mengabaikan penolakan Baekhyun dan tetap menugaskan kepala bagian Lee ke sana dengan alasan membantu Baekhyun. Kepala bagian Lee kemudian melaporkan bahwa mantan istri Wakil Direktur tidak tinggal di penginapan, dan bahwa Baekhyun sedang berpacaran dengan Mi Ki-eong. Wakil Direktur Baek tidak percaya. Menurutnya, Baekhyun membenci tipe wanita yang berisik seperti Mi Ki-eong, jadi mustahil mereka bersama.
Namun kepala bagian Lee menunjukkan foto sebagai bukti dan mengatakan bahwa ia mendengar sendiri Baekhyun mengakui hubungan mereka. Mendengar itu, Wakil Direktur Baek segera menelepon Direktur Jun di kantor pusat dan menanyakan apakah ia masih ingat Kim Mi-ki-eong dari Divisi Perencanaan Produk 6 tahun lalu. Di sisi lain, adik Mi-ki-eong merasa kemampuan Baekhyun dan kakaknya terlalu jauh berbeda. Ia khawatir Baekhyun akan menyakiti kakaknya, sehingga ia menemui Baekhyun untuk menyampaikan pikirannya secara langsung. Sejak ibu mereka meninggal, Mi-ki-eong sebagai anak sulung telah memikul tanggung jawab keluarga. Ia berharap Baekhyun tidak akan mengecewakannya. Baekhyun pun berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa ia akan melindungi Mi-ki-eong. Untuk mengambil hati calon adik iparnya, Baekhyun membantu menghitung dan mencampurkan minuman di penginapan. Dalam prosesnya, ia menyadari bahwa sang adik bahkan tidak memahami dengan jelas soal biaya dan keuntungan. Baekhyun lalu membuatkan tabel neraca keuangan yang rinci dan memintanya mencari tahu mengapa penginapan tidak menghasilkan laba. Akhirnya sang adik menemukan bahwa kerugian terutama disebabkan karena Mi-ki-eong dan sahabatnya tinggal dan makan secara gratis. Ia pun memutuskan mulai bulan depan mereka harus membayar sewa dan biaya makan. Mi-ki-eong dan sahabatnya langsung menyadari bahwa dengan kecerdasan adiknya, mustahil ia memikirkan hal itu sendiri. Pasti Baekhyun yang menjadi dalang di baliknya. Sebagai balasan, kedua gadis itu mengusir adik dan Baekhyun dari rumah. Untuk meminta maaf, Baekhyun mengikuti selera Mi-ki-eong dan muncul membawa boneka-boneka lucu berbagai ukuran. Mi-ki-eong tak kuasa menolak dan menerima boneka itu. Baekhyun memanfaatkan kesempatan untuk masuk rumah dan menekan Mi-ki-eong ke dinding. Kedekatan mendadak itu membuat keduanya gugup. Mi-ki-eong memejamkan mata menunggu sesuatu, tetapi Baekhyun hanya dengan lembut mencium keningnya. Di saat yang sama, Wakil Direktur Baek menatap foto Mi-ki-eong dan diam-diam berharap ia tidak benar-benar bersama Baekhyun, karena Mi-ki-eong sama sekali tidak tahu apa yang pernah Baekhyun lakukan padanya di masa lalu. Ketika kembali ke kamar, Mi-ki-eong mendapati adik dan sahabatnya bersembunyi di sana. Rupanya mereka diam-diam mengintip momen mesra tadi. Bahkan setelah ketahuan, mereka masih belum puas dan kembali mengintip lewat jendela kamar Baekhyun. Kebetulan saat itu Baekhyun sedang berganti pakaian, dan bagian tubuh atasnya tanpa sengaja terlihat oleh ketiganya. Adik Mi-ki-eong buru-buru menutup tirai agar pacarnya tidak melihat lebih lama, tetapi Baekhyun sudah menyadari bayangan mereka. Mi-ki-eong yang malu segera menelepon Baekhyun untuk menjelaskan bahwa mereka tidak sengaja mengintip. Namun Baekhyun santai saja dan berkata bahwa tidak apa-apa, toh Mi-ki-eong juga akan segera melihatnya nanti. Kalimat penuh makna itu membuat Mi-ki-eong tersipu dan jantungnya berdebar kencang hingga ia berguling-guling di tempat tidur karena salah tingkah. Keesokan harinya, Mi-ki-eong sebenarnya sudah berjanji makan bersama sahabatnya. Tetapi demi bertemu Baekhyun ia membatalkan janji itu dan berlari menemuinya dengan penuh harap ingin menikmati masakan darinya. Sahabatnya yang tahu hal itu langsung memarahinya karena dianggap tidak setia kawan. Sementara itu, pacar adiknya tiba-tiba melihat Direktur Baek, mantan kekasih Mi-ki-eong, mengemudi menuju penginapan. Ia segera mendorong adik Mi-ki-eong turun dari kursi pengemudi, mengambil alih kemudi, dan melaju cepat untuk mencegatnya. Begitu Direktur Baek turun dari mobil itu hampir menabraknya hingga ia terjatuh. Sahabat Mi-ki-eong memarahinya habis-habisan, menyebutnya tak tahu malu dan tidak pantas menemui Mi-ki-eong, bahkan memperingatkan agar ia tidak muncul lagi. Direktur Baek tidak bisa membalas dan malah menyalahkan sahabat Mi-ki-eong atas putusnya hubungan mereka dulu. Melihatnya menghindari tanggung jawab, sahabat Mi-ki-eong menendangnya dan mengejarnya hingga ia lari tunggang langgang. Di saat yang sama, Mi-ki-eong dan Baekhyun yang hendak makan malam mendengar keributan di luar. Ketika keluar, mereka melihat Direktur Baek berdiri di sana dan secara bersamaan menyebut namanya. Kembali ke kamar, Mi-ki-eong terus memikirkan hubungan antara Baekhyun dan Direktur Baek. Ia merasa jika hanya rekan kerja biasa, Baekhyun tak mungkin memanggilnya Hyong, kakak. Baekhyun kemudian menanyai tujuan kedatangan Direktur Baek, karena sejak lama ia menyadari perhatian berlebihan pria itu, bahkan sampai menugaskan kepala bagian Lee untuk mengawasinya. Direktur Baek berdalih bahwa ia hanya ingin mengetahui keberadaan Hae-jin, sekaligus menanyakan apakah Baekhyun benar berpacaran dengan Mi-ki-eong. Setelah mendapat jawaban tegas, ia mencoba menasihati Baekhyun agar tidak berpacaran di kantor demi alasan profesional. Baekhyun tidak memahami tujuan sebenarnya dan tidak ingin terlibat lebih jauh, sehingga berusaha mengusirnya. Ia lalu menelepon Mi-ki-eong untuk makan bersama, tetapi Mi-ki-eong yang sedang gelisah berbohong bahwa ia ada urusan dan menolak. Ia pun bimbang, apakah harus memberitahu Baekhyun tentang hubungan masa lalunya dengan Direktur Baek atau tidak. Adiknya menyarankan agar Mi-ki-eong tidak mengatakan yang sebenarnya. Menurutnya,
Tidak ada orang yang ingin kekasihnya mengetahui masa lalu yang kurang baik. Namun sahabatnya justru mendukung untuk jujur, karena lebih baik Mickey Eong sendiri yang mengatakannya daripada Baek Hall mendengarnya dari orang lain. Mickey Eong semakin bimbang dan untuk sementara memilih menghindari Baek Hall. Tengah malam, pengeras suara desa mengumumkan bahwa anak sapi milik Nyonya Hong kembali kabur dan meminta warga membantu mencarinya. Mickey Eong bersama sahabat dan adiknya segera bergabung dengan warga. Saat semua orang bersiap berpencar, Baek Hall tiba-tiba muncul dengan perlengkapan lengkap. Mickey Eong tertawa dan mengatakan bahwa hanya mencari anak sapi tidak perlu sampai berlebihan seperti itu. Dengan sedikit malu, Baek Hall menjelaskan bahwa sejak kecil ia terbiasa mandiri dan selalu siap menghadapi segala situasi. Mickey Eong meminta maaf karena menolak makan malam bersamanya sore tadi. Baek Hall sebenarnya melihatnya berada di kamar, tetapi ia tidak membongkar kebohongannya. Ia percaya Mickey Eong pasti punya alasan. Mickey Eong terharu oleh pengertiannya dan hampir saja mengungkapkan hubungannya dengan Direktur Book, namun suara lenguhan anak sapi memotong pembicaraan mereka. Anak sapi itu ada tepat di depan mereka, tetapi setiap kali didekati langsung lari. Dengan cerdik, Baek Hall menggunakan garam dari ranselnya untuk memancing anak sapi kembali dan menyerahkannya kepada Nyonya Hong. Ia bahkan memasang alat pelacak di lehernya agar jika tersesat lagi bisa mudah ditemukan. Melihat Nyonya Hong memeluk anak sapi sambil menangis haru, hati Baek Hall pun terasa hangat. Mickey Eong menjelaskan bahwa Nyonya Hong mengidap Alzheimer dan menganggap anak sapi itu seperti anaknya sendiri. Sepulangnya, Mickey Eong mencari sahabat dan adiknya. Saat membuka pintu kamar adiknya, ia melihat seorang perempuan di atas tempat tidur. Jelas ia telah merusak momen pribadi mereka. Ia lalu pergi ke kamar sahabatnya untuk memberitahu bahwa adiknya membawa perempuan pulang, tetapi sahabatnya tidak ada. Ketika menelepon, suara ponsel sahabatnya justru terdengar dari kamar adiknya. Mickey Eong kembali masuk dan memergoki mereka sedang berpakaian. Ia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Bagi Mickey Eong, sahabat dan adiknya adalah keluarga, dan ia sulit menerima kenyataan bahwa keduanya berpacaran. Meski mereka bersikeras bahwa mereka saling mencintai, ia tetap tidak bisa menerima. Dalam kemarahan, ia memutuskan pergi dari rumah. Adiknya mengira ia mencari Baek Hall, jadi ia mengetuk pintu kamar Baek Hall dan menyerahkan barang-barang yang dibutuhkan kakaknya. Setelah mendengar seluruh cerita, Baek Hall menemukan Mickey Eong di rumah kaca. Mickey Eong bersikeras bahwa hubungan adik dan sahabatnya bukan cinta sejati, mungkin hanya karena kesepian dan kebetulan bersama. Baek Hall dengan sabar mendengarkan keluhannya, lalu berkata bahwa apapun yang terjadi, ia tidak bisa membiarkannya tidur di rumah kaca. Ia akan menemaninya pergi. Mickey Eong merasa dihibur oleh kelembutan Baek Hall seperti permen manis. Tanpa sadar ia mengikutinya ke hotel, jantungnya berdebar membayangkan kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi. Ia mencoba menenangkan diri, meyakinkan bahwa mereka sudah dewasa. Saat keluar dari kamar mandi, ia gugup bertanya apakah sebaiknya mandi dulu. Baek Hall menyerahkan handuk dan berkata ia bebas melakukan apapun, tetapi ia sendiri harus pergi. Mickey Eong kecewa dan menyalahkannya karena sudah menggoda. Baek Hall menatapnya serius dan berkata malam ini tidak bisa, karena pikirannya masih kacau memikirkan adik dan sahabatnya. Ia mengerti bahwa Baek Hall memikirkan keadaannya. Saat ia memeluknya dan mengeluh agar lain kali jangan menggoda seperti itu lagi, Baek Hall berbisik bahwa lain kali ia tak akan memberinya waktu untuk marah. Mickey Eong kembali dibuat salah tingkah. Ia tak pernah menyangka Baek Hall begitu piawai dalam permainan perasaan ini, dan setiap kali ia kalah, namun dengan rela. Keesokan harinya, Hye-jin menghubungi Direktur Park dan meminta dipeluk begitu bertemu. Saat ia tidak bereaksi, Hye-jin sendiri yang memeluknya. Pada saat yang sama, Baek Hall dan Mickey Eong tiba di kantor pusat untuk rapat. Pintu lift terbuka dan mereka melihat Direktur Park dan Hye-jin sedang berpelukan. Baek Hall terkejut memanggil nama Hye-jin, sementara Mickey Eong mendadak teringat kartu undangan pernikahan yang dulu diberikan Direktur Park kepadanya. Nama pengantinnya adalah Hye-jin. Kenangan lama kembali menghantamnya. Dulu ia datang menjemput Direktur Park sepulang pelatihan luar negeri, tetapi ia tidak muncul di bandara dan berkata sedang makan malam dengan rekan kerja. Keesokan harinya, sikapnya berubah dingin. Lalu ia menyerahkan undangan pernikahan dan menyatakan akan menikah dengan putri ketua, Hye-jin. Kini melihat mereka berdua, Mickey Eong menyadari bahwa perempuan yang pernah menginap di penginapan itu adalah istri Direktur Park. Ia mencari alasan untuk keluar dan menenangkan diri. Baek Hall menyadari ada yang tidak beres dan menyusulnya, memberinya minuman hangat dan berharap ia mau bercerita.
Mickey Eong menenangkan diri dan hanya berkata bahwa ia teringat kenangan yang tidak menyenangkan. Setelah rapat, Baek-hol masih khawatir dan mengajaknya makan mie instan di tepi sungai agar suasana hatinya membaik. Tanpa diduga, Hae-jin yang mabuk juga berada di sana dan secara samar meminta Baek-hol tinggal bersamanya. Ternyata Hae-jin belum bisa melupakan Direktur Park dan berusaha memperbaiki hubungan mereka. Namun Direktur Park bersikap dingin dan menyalahkannya karena pergi tanpa kabar bertahun-tahun lalu. Hae-jin menangis dan berkata bahwa penyebab hancurnya pernikahan mereka bukan dirinya, melainkan Direktur Park. Sampai sekarang, Direktur Park masih tidak tahu bahwa Mickey Eong tidak mengetahui perceraian mereka. Saat ditanya bagaimana awalnya mereka berkenalan, Hae-jin mengakui bahwa dulu Baek-hol dan Direktur Park pergi pelatihan ke luar negeri bersama. Saat itu, ketika sedang belajar di luar negeri, Mickey Eong pergi mencari Baek-hol dan secara tidak sengaja bertemu dengan Direktur Park yang tampan. Keduanya dengan cepat jatuh cinta, dan setelah kembali ke tanah air, mereka memutuskan untuk menikah. Hati Mickey Eong terasa seperti disayat-sayat ketika mengetahui bahwa saat dirinya menunggu sang kekasih siang dan malam di rumah, Direktur Park justru berselingkuh di luar sana. Dengan perasaan sedih, ia pulang ke rumah dan mendapati adik laki-lakinya menangis. Sang adik berkata bahwa sahabat Mickey Eong memilih menjaga persahabatan dan meninggalkannya. Saat itu Mickey Eong baru menyadari bahwa kata-kata serta sikap penolakannya telah melukai sahabat dan adiknya sendiri. Ia kemudian mengajak adiknya pergi mencari sahabatnya. Baek-hol memperhatikan gerak-gerik mereka dan bersikeras ikut. Untuk menghindari mengganggu keluarga sahabatnya, mereka bertiga berniat memanjat tembok secara diam-diam untuk membawa sahabat itu keluar. Namun, baru saja Mickey Eong memanjat tembok, dua siswa yang lewat mengira mereka pencuri dan langsung melapor ke polisi. Ketiganya dibawa ke kantor polisi. Setelah mendapat kabar, sang sahabat buru-buru datang, memeluk Mickey Eong sambil menangis terseduh-seduh. Mereka pun berbaikan dan kembali seperti dulu. Keesokan harinya, Mickey Eong menerima pesan dari Direktur Park yang ingin bertemu. Ia menjelaskan hubungannya dengan Hae-jin dan mengakui bahwa 6 tahun lalu ia benar-benar telah mengkhianati Mickey Eong. Setelah menikah dengan Hae-jin, suatu hari Hae-jin tiba-tiba meninggalkan rumah dan meminta pengacara menghubungi dirinya untuk mengurus perceraian. Ia ingin menanyakan alasannya, tetapi Hae-jin tidak menjawab telepon maupun pesan. Ibu mertua, Ketua Wang, menganggap Hae-jin hanya sedang tersesat sementara dan meminta mereka mencari kesempatan untuk berbicara. Sebelum itu, perceraian tersebut tidak boleh diketahui orang lain. Di mata publik, Direktur Park adalah menantu kesayangan ketua dan tampak hidup bahagia, padahal kenyataannya ia menjalani hari-hari dalam kesepian. Mickey Eong merasa sedikit iba. Ia tak menyangka bahwa pria yang telah melukai dirinya juga ternyata tidak hidup bahagia. Ia menasihati dirinya sendiri untuk melepaskan ganjalan masa lalu dan menghargai orang yang ada di hadapannya sekarang. Baek-ho ingin memiliki status yang jelas, maka ia membawa Mickey Eong ke ladang bunga kentang kesukaannya untuk secara resmi menyatakan perasaannya. Sebelum itu, Mickey Eong mengungkapkan rahasia yang selama ini ia pendam. Ia mengaku pernah terluka 6 tahun lalu. Meski perlahan ia telah melupakan rasa sakit itu, hingga kini ia masih belum cukup berani untuk menceritakannya sepenuhnya. Ia berharap Baek-ho memberinya waktu. Namun Baek-ho justru berlutut dengan tulus, menyatakan cinta dan memohon untuk menjadi pacarnya. Keduanya berciuman manis, dan perasaan mereka pun semakin mendalam. Setelah resmi menjalin hubungan, Mickey Eong menerima kabar duka bahwa ayah Direktur Park telah meninggal dunia. Ia datang melayat dan menghibur ibu Direktur Park. Direktur Park berterima kasih dan memintanya tinggal sebentar untuk makan sebelum pulang. Saat melihat kacang di atas meja, Mickey Eong berkata bahwa ia alergi kacang, lalu berpamitan dan pergi. Tiba-tiba Direktur Park teringat bahwa setelah menikah dengan Hae-jin, ia tidak pernah membeli selai kacang. Ia keliru mengingat bahwa Hae-jin juga alergi kacang. Hae-jin terkejut dan mengatakan bahwa dirinya justru suka makan kacang. Ketika membeli sepatu untuk Hae-jin, ia tanpa sadar meminta ukuran 36, padahal Hae-jin memakai ukuran 38. Pada bulan Mei, ia bahkan membawa pulang kue ulang tahun untuk merayakan ulang tahun Hae-jin, padahal ulang tahunnya sama sekali bukan di bulan Mei. Hal-hal itu membuat Hae-jin mulai curiga. Sampai akhirnya Hae-jin menemukan sebuah jimat keberuntungan berbentuk daun semanggi 4 di dalam lemari, dengan tulisan, "Semoga kita selalu bahagia." Saat itu Hae-jin menyadari bahwa suaminya tidak pernah melupakan mantan kekasihnya. Dengan penuh kekecewaan, ia diam-diam menghilang dari kehidupan Direktur Park. Barulah saat itu Direktur Park memahami keluhan dan kekecewaan Hae-jin. Ternyata selama bersama Hae-jin,
ia tidak pernah benar-benar melupakan Mickey Eong. Ia berlari keluar mengejar Mickey Eong, menangis penuh penyesalan, bersandar di bahunya sambil terisak. Tanpa diduga, pemandangan itu terlihat oleh orang lain. Orang-orang yang datang melayat melihat Mickey Eong mendorong direktur park yang sedang menangis. Ia tidak ingin mencari tahu apa arti dari penyesalan yang diucapkannya. Setelah menyerahkan sapu tangan dan menghibur seperlunya, ia pun berpamitan pergi. Saat hendak meninggalkan tempat itu, ia tiba-tiba menerima telepon dari sahabatnya yang memberitahu bahwa Baekho juga datang melayat. Karena tidak melihat sosok Baekho, Mickey Eong kembali ke Institut Penelitian untuk mencarinya dan mengetahui bahwa ia sudah pergi ke kantor pusat. Sebelumnya, Baekho sempat melihat Mickey Eong dan direktur park berpelukan, sehingga menebak hubungan masa lalu mereka. Namun, yang lebih mengusik pikirannya adalah sebuah kejadian yang hampir ia lupakan. 6 tahun lalu, kakak Hye-jin, Direktur Jun, pernah memintanya menangani seorang karyawan perempuan yang memiliki hubungan dengan direktur park. Saat itu semua orang tahu Hye-jin dan Park akan menikah. Direktur Jun khawatir jika hubungan tersebut terungkap, Hye-jin akan dicap sebagai orang ketiga. Baekho tak ingin melukai karyawan yang tak bersalah, tetapi ia juga tak bisa menolak perintah. Akhirnya ia memindahkan karyawan itu ke departemen lain, membuatnya dikucilkan hingga memilih mengundurkan diri. Baru sekarang ia sadar bahwa karyawan itu adalah Mickey Eong. Ia terpukul menyadari bahwa luka yang diderita Mickey Eong di masa lalu ternyata disebabkan olehnya. Ia takut mengakui kebenaran karena khawatir Mickey Eong akan meninggalkannya, tetapi jika terus diam, rasa bersalahnya tak akan pernah hilang. Ia mengajak Mickey Eong berjalan-jalan untuk mengaku, namun momen itu terlewat karena telepon dan gangguan kecil lainnya. Keesokan harinya, saat acara berkemah bersama tim, Baekho sempat menyelamatkan harga diri tim dengan membayar lokasi terbaik. Namun suasana kembali muram ketika topik pemecatan Mickey Eong dibahas. Meski ia menjelaskan itu bagian dari perampingan, tak ada yang bisa menerima kehilangan dirinya. Mickey Eong menenangkan Baekho di rumah kaca, mengatakan ia tetap akan meneliti Kentang meski harus berhenti bekerja. Ia memahami keputusan Baekho dan berharap ia melepaskan rasa bersalah. Namun Baekho justru semakin tersiksa dan memohon waktu sebelum akhirnya pergi dengan gelisah. Saat kembali ke kantor pusat, Mickey Eong bertemu lagi dengan direktur park. Ia kembali menegaskan penyesalannya, tetapi tak akan memohon untuk kembali. Sebelum pergi, ia memperingatkan agar Mickey Eong tidak terlalu mempercayai Baekho. Rasa ingin tahu membuat Mickey Eong menunggu Baekho di depan rumah. Saat itu Baekho baru saja berdebat dengan direktur park, yang menuduh Baekho sebagai penyebab utama penderitaan Mickey Eong di masa lalu. Hancur oleh rasa bersalah, Baekho berniat melepaskan Mickey Eong. Namun ketika pulang dan melihatnya menunggu dengan penuh cinta, ia tak sanggup lagi berbohong. Ia mengakui bahwa dialah yang memindahkannya 6 tahun lalu. Mickey Eong teringat kembali masa kelam saat ia dikucilkan dan akhirnya mengundurkan diri. Ia pernah membenci, tetapi kehadiran Baekho membuatnya mencoba melupakan. Tak disangka, pria yang kini ia cintai adalah orang yang melukainya paling dalam. Sejak itu, Mickey Eong menjaga jarak di tempat kerja. Baekho berhenti makan siang bersama yang lain. Ketika para ibu-ibu kantor menggoda hubungan mereka, Baekho mengumumkan bahwa mereka telah putus demi melindungi Mickey Eong dari gosip. Namun kabar itu justru menyebar luas dan membuat Mickey Eong semakin menjadi pusat perhatian dan belas kasihan. Marah, ia mendatangi Baekho dan menuduhnya menambah beban hidupnya. Ia meminta Baekho menjauh sebelum ia benar-benar pergi dari sana. Baekho terluka oleh kata-katanya dan memilih kembali bekerja di kantor pusat. Wakil direktur park menyadari ada yang tidak beres dan mencoba menghubungi Mickey Eong. Tanpa ia sadari, Mickey Eong sedang terpukul karena putus cinta dan kehilangan pekerjaan hingga sakit lambungnya kambuh. Meski ia bersikap dingin pada Park, ia tahu semua ini berakar dari perselingkuhannya dulu. Park pun menyalahkan Baekho karena tak menjaga Mickey Eong dengan baik. Padahal Mickey Eong adalah sosok yang kuat, yang tak mudah tumbang kecuali jika tekanan batin sudah terlalu berat untuk ditanggungnya. Begitu mengetahui Mickey Eong sakit, Baekho segera pulang dan memasak bubur abalon, lalu meminta adik Mickey Eong mengantarkannya. Namun Mickey Eong langsung datang membunyikan bel untuk mengembalikan bubur itu dan menegaskan batasan di antara mereka.
Baekho yang marah akhirnya meluapkan isi hatinya. Orang yang ia cintai sedang sakit, tetapi ia bahkan tak bisa menanyakan kabarnya secara terbuka. Ia tak sanggup menahan rasa tersiksa itu dan hanya bisa diam-diam merawatnya. Jika bubur itu tak mau diterima, ia bilang Mi Qiyong bisa membuangnya atau memberikannya pada orang lain. Mi Qiyong tak menyangka Baekho bisa bersikap sekekanak-kanakan itu, dan hubungan mereka yang menggantung membuatnya semakin bingung. Tak lama kemudian, sahabat Mi Qiyong datang sambil menangis dan mengaku sebuah rahasia. Ternyata sebelum wakil direktur park mengakui perselingkuhannya, sang sahabat sudah lebih dulu mengetahuinya. Ia pernah melihat Park menemani seorang wanita mencoba gaun pengantin. Saat sadar Park telah mengkhianati Mi Qiyong, ia sempat ingin menghajarnya. Namun Park tiba-tiba berlutut sambil menangis dan memohon agar rahasia itu dijaga karena ia ingin mengatakannya sendiri pada Mi Qiyong. Sahabatnya yang tak pandai menghadapi situasi dramatis seperti itu akhirnya memilih diam, takut dicap sebagai perusak hubungan. Ia menunggu hingga Park sendiri yang mengakhiri hubungan, dan kini ia menyesal karena tidak mengungkapkan kebenaran lebih awal. Mi Qiyong, meski kuat, tetap penuh empati. Ia memeluk sahabatnya dan menegaskan bahwa yang salah adalah Park, bukan dirinya. Ia bisa memaafkan orang yang diam demi melindunginya, tetapi tak akan menyesali pria yang tak layak dikenang. Di sisi lain, Baekho tanpa sengaja minum bersama Hae-jin. Dalam percakapan itu, ia menanyakan apakah dulu Hae-jin tahu Park sudah punya pacar. Hae-jin menjawab bahwa saat Park hendak pulang dari Amerika, ia mengatakan sudah putus dengan pacarnya karena memiliki kekasih baru. Namun Hae-jin tak mau menyerah dan bahkan memaksa Park memutuskan wanita itu. Ia sadar dirinya hanya dijadikan batu loncatan, tetapi tetap menutup mata demi cinta. Hingga akhirnya pernikahannya hancur, dan ia hanya bisa menyalahkan keputusan bodohnya sendiri. Mendengar itu, Baekho semakin merasa kasihan pada Mi Qiyong, tetapi ia juga tak tega menyalahkan Hae-jin yang kini hanya menyisakan penyesalan. Keesokan harinya, saat tim Institut Penelitian memanen kentang, datang kabar buruk, alat penyimpanan rusak dan 500 ton kentang di gudang membusuk. Mi Qiyong segera menganalisis situasi dan memutuskan mereka harus membeli kembali kentang dari para petani. Seluruh tim bergerak cepat, berpencar ke berbagai rumah. Baekho tanpa ragu bergabung dengan tim Mi Qiyong. Keduanya bekerja sambil terus berdebat, membuat rekan-rekan mereka justru menganggapnya tontonan menarik. Saat mengangkat karung kentang, Mi Qiyong hampir tertimpa. Baekho refleks melindunginya dan terluka, meski berusaha tampak biasa saja. Mi Qiyong marah sekaligus terharu. Baekho berkata bahwa refleks pertamanya hanyalah melindunginya. Di ruang penyimpanan dingin, emosi mereka memuncak. Mi Qiyong akhirnya mengaku bahwa sebenarnya ia tidak ingin putus. Baekho merasa seperti mendapat harapan baru dan berkata bahwa seharusnya ia tak pernah melepaskannya begitu saja. Rekan-rekan yang menyadari suasana itu diam-diam mengunci pintu gudang dari luar agar mereka bisa berbicara dengan tenang. Setelah merawat luka Baekho, Mi Qiyong masih mencoba menjaga jarak, tetapi Baekho tak ingin kehilangan kesempatan lagi. Ia menatapnya serius dan berkata, "Jika aku bilang aku mencintaimu, maukah kau kembali padaku?" Ia meminta maaf karena tanpa sadar telah mendorongnya menjauh. Dari pria yang dulu dingin seperti mesin kerja, ia belajar tentang empati sejak bertemu Mi Qiyong. Ia memohon satu kesempatan lagi dan berjanji akan belajar menjadi orang yang lebih hangat, sehangat dirinya. Mendengar semua itu, meskipun Mi Qiyong adalah pihak yang terluka, justru dia yang ingin menghibur Baekho. Sebenarnya di dalam hatinya ia sudah lama memaafkan pria itu, hanya saja ia masih mempertahankan gengsinya dan tidak mau mengatakannya terang-terangan. Ia pun memberi syarat, jika ingin kembali bersama, mulai sekarang Baekho harus berada di sisinya setiap hari, membujuk dan menenangkannya, serta tidak boleh menyerah dalam keadaan apapun. Ia berkata bahwa hanya ketika dirinya benar-benar tersenyum pada Baekho, barulah mereka dianggap resmi balikan. Baekho terharu hingga memeluknya erat, seolah takut ia akan pergi lagi. Saat pulang ke rumah, keduanya menggigil kedinginan sekaligus gugup karena diliputi perasaan cinta, seperti dua batang pohon kecil yang bergetar di terpa angin. Adik Mi Qiyong melihat kakaknya tampak lelah dan mengira ia masih membawa Baekho bersamanya. Dengan penuh semangat ingin menjadi pahlawan, ia bergegas hendak mengusir Baekho. Namun belum sempat berbuat apa-apa, ia justru kena omel dari kakaknya sendiri. Dengan sedih, ia lalu pergi mencari Baekho untuk curhat. Baekho yang baik hati tidak mengusirnya dan malah menemaninya minum,
menjadi teman mabuknya malam itu. Mi Kyong dan sahabatnya diam-diam mengintip keadaan dan melihat dua pria itu mabuk berat sambil berpelukan dalam suasana penuh keharuan. Mi Kyong tersentuh, menyadari bahwa Baekho benar-benar sedang berusaha membuka hatinya dan belajar hidup lebih hangat bersama orang lain. Sementara perasaan cinta mereka berkembang indah seperti bunga musim semi, di Institut Penelitian situasi pembelian kentang masih tegang seperti tali yang ditarik kencang. Berkat latar belakangnya sebagai mantan pasukan khusus, Baekho berhasil menjalin koneksi dengan seorang ketua konglomerat yang juga mantan pasukan khusus, dan berhasil membeli lebih dari 90 ton kentang sekaligus. Mi Kyong kagum sekaligus sedih, karena memikirkan bahwa ia mungkin akan segera meninggalkan institut membuat hatinya terasa perih. Mendengar keluhannya, Baekho mengakui bahwa ia menyesal pernah memecatnya. Mi Kyong berkata bahwa saat itu ia baik-baik saja, jadi merasa tidak adil jika sekarang terus menyalahkan. Bagi Baekho, meski Mi Kyong sering cerewet, ia tetap menggemaskan. Ia berkata membenci Baekho tapi tetap menciumnya. Ia marah karena hal-hal sepele tapi selalu menjadi orang pertama yang meminta maaf. Dialah yang selalu membawa kehangatan, tak peduli seberapa dingin Baekho dulu. Mi Kyong juga jujur bahwa memikirkan harus meninggalkan institut membuatnya ingin menangis. Setiap kali memikirkan hal itu, wajah Baekho muncul di benaknya dan membuat jantungnya berdebar kacau. Namun ia masih ragu apakah Baekho benar-benar mengakui kemampuannya dalam pekerjaan, atau hanya sekadar bersimpati karena perasaan. Perdebatan kecil mereka berlanjut hingga Mi Kyong tiba-tiba membungkamnya dengan sebuah ciuman. Baekho sempat kikuk seperti anak sekolah yang baru pertama kali jatuh cinta, namun segera membalas dengan ciuman yang lebih dalam dan penuh perasaan. Malam itu, Mi Kyong masuk ke kamar Baekho seperti seekor kucing yang menemukan tempat hangat. Mereka berpelukan dan tidur bersama sampai pagi, seolah ingin menebus semua malam kesepian yang pernah mereka lalui sendiri. Keesokan harinya, Mi Kyong pergi ke kantor pusat untuk rapat. Awalnya ia berniat fokus mendengarkan strategi bisnis, tetapi telinganya justru menangkap gosip hangat tentang perceraian wakil direktur Park. Lebih mengejutkan lagi, Park ternyata telah mengajukan pengunduran diri dan bersiap meninggalkan perusahaan. Akhirnya He Jin memilih menghadapi kenyataan dan berbicara tentang perceraian secara terbuka. Ketua perusahaan pun mengumumkan kabar tersebut, membuat rumor menyebar cepat di seluruh kantor. Banyak orang menduga Park sengaja menyembunyikan perceraian demi mempertahankan statusnya sebagai menantu ketua. Kini ia merasakan sendiri bagaimana rasanya menjadi bahan pembicaraan, sesuatu yang dulu pernah dialami Mi Kyong. Namun alih-alih langsung meminta maaf, Park justru meminta waktu. Ia berkata bahwa ketika sudah bisa berdiri sendiri dan sukses dengan usahanya sendiri, ia akan secara resmi meminta maaf kepada Mi Kyong dengan layak. Mi Kyong yang tidak pendendam memilih menyetujui. Mereka pun sepakat menutup lembaran lama dan melangkah ke babak baru dengan hati yang lebih ringan. Sesampainya di rumah, Mi Kyong bertanya pada Baekho kapan ia akan kembali bekerja di kantor pusat agar ia bisa bersiap untuk hubungan jarak jauh. Namun sebelum sempat merasa sedih, ia mendapat kabar mengejutkan. Baekho baru saja mengundurkan diri. Ternyata sebelumnya ia mendapat perintah untuk menyusun rencana pemutusan hubungan kerja terhadap 100 karyawan demi akuisisi perusahaan lain. Dengan reputasinya yang tegas, ia diminta menjadi pelaksana. Namun ia memilih menolak, tidak ingin menyakiti karyawan yang bekerja keras seperti Mi Kyong, dan terlebih lagi tidak ingin berpisah darinya. Baginya, hanya saat bersama Mi Kyong ia menemukan arah hatinya, merasakan arti memiliki, dibutuhkan, dan kehangatan tanpa perlu apapun. Setelah pergulatan batin yang panjang, ia menelepon ketua dan dengan tegas menyatakan pengunduran dirinya. Mi Kyong sempat menyebutnya impulsif, tetapi akhirnya tetap mendukung keputusan pria yang dicintainya. Di hari terakhirnya bekerja, sebelum Baekho sempat mengumumkan pengunduran dirinya, kabar besar lain sudah lebih dulu menyebar. Rekan-rekan mereka dengan bangga mengumumkan bahwa jumlah kentang yang kurang akhirnya berhasil dipenuhi. Krisis kentang resmi berakhir, dan tak seorang pun perlu lagi berkeliling dari rumah ke rumah mencari tambahan hasil panen. Pada saat yang sama, Mi Kyong menerima sebuah telepon penting. Baru saja menutup panggilan itu, air matanya langsung mengalir tanpa henti. Kabar yang sangat mengejutkan datang. Mantan kepala institut telah mengirimkan varietas kentang hasil penelitiannya ke ajang pengembangan pertanian. Pihak penyelenggara bukan hanya menilai varietas kentangnya sangat potensial, tetapi juga mengundangnya untuk bertemu dan membahas kerjasama, seolah-olah ia baru saja menemukan harta karun besar. Baekho sangat memahami bahwa kentang bukan sekadar umbi bagi Mi Kyong. Itu adalah mimpi seumur hidupnya, simbol dari kerja keras yang diam-diam namun tak pernah putus,
setangguh daya hidup tanaman itu sendiri. Ia memeluk Mickey Eong dengan lembut, mengucapkan selamat karena akhirnya ia berhasil menyentuh impiannya. Di dalam hati, kebahagiaan Baekho pun perlahan tumbuh dan bersemi. 3 tahun kemudian, Baekho resmi pindah dan tinggal bersama Mickey Eong. Kamar yang dulu pernah ia tempati kini diubah menjadi ruang tamu untuk menjamu teman-teman, menerima tamu yang tertarik pada varietas kentang baru, bahkan kadang menjadi tempat rapat desa dadakan. Selain dikenal sebagai direktur rumah kos, ia juga merangkap sebagai wakil pengawas tanaman kentang dan ketua perkumpulan pemuda desa. Pada hari Institut Penelitian mengadakan konferensi untuk memperkenalkan varietas kentang baru, Mickey Eong dan Baekho datang sedikit terlambat. Namun kemunculan mereka justru mencuri perhatian Bak 2 bintang dari Semesta Kentang. Dengan penuh percaya diri, mereka memperkenalkan diri sebagai pakar undangan dari Institut Penelitian Pertanian, membawa serta harapan dan kebahagiaan. Keduanya berdiri di atas panggung di tengah rekan-rekan yang tersenyum lebar, seakan untuk pertama kalinya melihat kentang bertunas 2. Ruangan dipenuhi tawa dan percakapan hangat, wajah setiap orang bersinar oleh kegembiraan. Karena kecintaan pada kentanglah mereka dipertemukan, tinggal di bawah satu atap, dan bersama-sama bekerja keras demi sebuah cita-cita sederhana namun tulus, menciptakan dunia yang lebih baik, dengan lebih banyak kentang.